Bab 731. Hatiku bergetar. Tanganku terbakar. Ah! Wanita itu terkejut. Dia mengayunkan tangan dan kakinya ke udara dan langsung jatuh. Tidak. Rekannya tertegun sejenak sebelum berlari ke depan dengan histeris, ingin menyelamatkannya. Dia bergegas ke sisi pagar dan mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa menggapainya? Wanita itu terjatuh sepenuhnya. Dalam sepersekian detik, pria itu juga melompat turun. Semua sandera lainnya tercengang. Tingginya 70 hingga 80 meter. Mustahil bagi siapapun untuk hidup jika mereka jatuh. Ah! Hong Dali berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Saat dia berlari ke depan, Fei Yun tiba-tiba mencibir dengan kejam. Hati yang hancur. Fei Yun muncul di belakang Hong Dali dengan suara mendesing. Ia mengepalkan tangan kanannya dan cincin misterius terbentuk, dengan beberapa bola misterius berkumpul. Ia membidik jantung Hong Dali dari punggungnya dan melancarkan serangan. Ledakan. Dengan suara keras yang menggetarkan bumi, seluruh tubuh Hong Dali melayang ke udara dan sejauh 30 meter. Ledakan. Dia menabrak beberapa rintangan di sepanjang jalan, menyebabkan debu menyebar kemana-mana. Hahaha, kebaikan hati seorang wanita. Ini adalah kebaikan hati seorang wanita. Fei Yun tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju. Kasihan sekali, mereka hanya sekelompok petani rendahan. Demi menyelamatkan mereka, kau mengorbankan dirimu untuk ditikam dengan pisau jagal. Sungguh menyedihkan. Apa kau pikir aku menyandera orang-orang ini hanya untuk menggodamu? Dia berada sekitar 10 meter dari tempat Hong Dali berbaring. Fei Yun berkata dengan sombong, aku tahu kau akan menyelamatkan mereka, dan kau memang melakukannya, tepat seperti dugaanku. Semakin banyak orang yang kau selamatkan, semakin kau kurang waspada dan refleksmu menjadi tumpul, kau juga kehilangan konsentrasi. Itulah saat terbaik untuk membunuhmu. Memang, itu semua sesuai dengan harapanku, kau sungguh naif. Haha, sebagai seorang bangsawan kehormatan yang mulia, bagaimana mungkin aku membuang-buang waktuku denganmu di sini? Tapi sekarang, semuanya sudah beres. Energi misterius dari jurus hatiku yang hancur dapat menembus tubuhmu hingga ke jantungmu. Sayang sekali, penegak keadilan. Hahaha. Setelah mengatakan itu, Fei Yun tertawa terbahak-bahak. Penegak keadilan, apa itu keadilan, apa itu kejahatan? Kamu akan mati. Aku akan hidup. Kau menggunakan teknologi untuk membunuh 3 bangsawan kehormatan, dan begitu banyak rakyat jelata, menyebabkan kekacauan, mayat ada di mana-mana, sepasang suami istri yang baru saja mengandung melompat dan tewas, semua ini disebabkan olehmu, hahaha. Ketika aku meninggalkan tempat ini, aku akan menjadi adil, aku akan menjadi pahlawan yang membunuh pembunuh sepertimu, aku akan dipuji, disanjung, dan dipromosikan, dan kau hanya akan menjadi cacing kecil malang yang kehilangan segalanya, hahaha. Begitukah? Hong Dali tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan berusaha berdiri. Rencanamu memang sempurna. Dia menyeka sisi mulutnya dengan lembut. Tapi, apakah menurutmu aku akan mati semudah itu? Kegigihan untuk hidup, atau harus kukatakan, baju zirah yang tidak terlalu buruk, kau benar-benar mampu berdiri setelah jurus Sateret Heartku. Fei Yun sedikit terkejut. Kemudian, dia terkekeh. Memangnya kenapa, kau mungkin bisa berdiri, tetapi kau mungkin telah menghabiskan energimu. Kali ini, bagaimana kalau aku menyerang lagi, mengincar kepalamu sekarang? Dia menghindar ke kanan Hong Dali dalam sekejap. Seluruh lengan kanannya membengkak dan urat-urat hijau muncul. Energi misterius berputar di atas tinjunya sekali lagi saat dia membidik kepala Hong Dali. Hati yang hancur. Gerakannya sangat cepat. Tentu saja, karena ia berusaha keras untuk mencapai kemajuan itu, Fei Yun memang mampu. Dengan kecepatannya, dalam keadaan normal, ia akan memiliki peluang 70% untuk maju ke bangsawan kehormatan tingkat oranye. Pukulannya kuat dan lebih dari cukup untuk meratakan kepala seseorang. Bahkan seekor harimau pun bisa diratakan menjadi sebuah lukisan. Tanpa diduga, tepat sebelum tinjunya mengenai kepala Hong Dali memperlihatkan senyuman. Hong Dali tersenyum. Boom! Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Gelombang kejut menyebar ke seluruh jalan, dan api di sekitarnya terhempas keluar. Secara logika, kepala Hong Dali seharusnya terbentur. Namun, tidak ada yang menduga, Fei Yun lah yang terlempar. Mungkin itu pertama kalinya ia merasakan terbang sejak ia diberi nama Fei Yun 1. Seluruh lengan kanan Fei Yun lemas dan tinjunya berlumuran darah. Keterampilan bertahan si anak hilang, ototnya mengeras. Sebagai seorang anak yang hilang, dengan sistem anak hilang yang hebat, kemampuan Hong Dali untuk memperkuat dan melembutkan otot sangatlah kuat. Sebelumnya, ketika dia dalam bahaya, tubuh Hong Dali menjadi keras seperti baja dalam sekejap. Ketika pukulan Fei Yun mengenai tubuhnya, itu tidak ada bedanya dengan memukul baja. Siapapun yang pernah belajar fisika pasti tahu, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama dan berlawanan.
Berapapun kekuatan yang Fei Yun berikan pada pukulannya, ia akan menerima gaya tandingan yang sama besarnya, tulang-tulang di lengan kanannya hancur, tidak ada satupun tulang utuh yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Fei Yun sangat kesakitan hingga lendirnya mengalir keluar. Dia menatap Hong Dali dengan kaget. Apakah kamu menarik tali untuk masuk? Apakah kamu tidak menggunakan senjata teknologi untuk melindungi dirimu sendiri? Bagaimana mungkin kamu tidak terluka sama sekali? Bagaimana mungkin? Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, Hong Dali berbalik perlahan, tidak terlihat seperti dia terkena pukulan sama sekali. Hong Dali berkata perlahan, aku akan menjadi orang yang adil, jika tidak, bagaimana aku bisa membuatmu meninggalkan para sandera? Hanya saja, pasangan yang menyedihkan itu. Dia melangkah selangkah demi selangkah menuju Fei Yun. Dasar petani rendahan, nyawa orang lain tidak ada nilainya, semua ini omong kosong, semua nyawa itu berharga, alam semesta menciptakan manusia bukan untuk saling bertarung sampai mati. Kenapa semua orang tidak bisa hidup bersama dengan damai? Nyawa bukanlah hal yang tidak penting, kekuatan kita seharusnya tidak digunakan untuk membunuh. Jangan dekati aku, jangan dekati aku. Melihat Hong Dali yang ganas, Fei Yun mundur ketakutan. Dia benar-benar takut. Dia menggunakan pukulan terkuatnya tetapi Hong Dali tidak terluka sama sekali. Di sisi lain, tulang-tulang di tangannya hancur total. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Hong Dali melangkah mendekati Fei Yun. Sandera, aku masih punya sandera, Hong Dali, kau punya kebaikan hati seorang wanita. Fei Yun tanpa sadar melihat ke arah para sandera, tapi apa yang dilihatnya benar-benar mengejutkannya. Para sandera, kemana para sandera pergi? Bagaimana ini mungkin? Kalian telah meninggalkan tempat para sandera berada. Hong Dali melangkah maju ke arahnya selangkah demi selangkah. Setiap langkah seperti menginjak-injak hati Fei Yun. Fei Yun berkeringat deras. Pada saat ini, lengan kanannya sama sekali tidak bisa digerakkan. Rasa sakit yang berdenyut-denyut menjalar ke sarafnya, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap gerakan yang dilakukannya menyebabkan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan kedua? Hong Dali tidak menyadari bahwa para sandera telah pergi. Dia menatap tajam ke mata Fei Yun. Untuk orang-orang tak berdosa itu. Jadi, api di sekitarnya membakar dengan ganas. Hong Dali berjalan di antara cahaya api dan asap tebal. Saat dia berjalan, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, memperlihatkan urat dan otot berwarna hijau. Afinitas elemen. Guncangan elemen. Semua atribut, 100. Semua atribut, 200. Semua atribut, 300. Semua atribut, 500. Semua atribut, 800. Tinjunya berapi-api, lingkaran api. Jangan mendekat, jangan mendekat. Fei Yun terkejut. Dia begitu takut sehingga dia tidak punya keberanian untuk melawan. Pemuda ini, dari mana dia berasal? Kenapa dia bisa mengendalikan api? Bagaimana dia bisa memiliki pertahanan sekuat itu? Dan kehadirannya. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Bukankah dia yang mengendalikan? Bukankah dia bergantung pada senjata teknologi untuk membunuh orang? Ada apa dengan kekuatannya? Jantungku berdegup kencang, tanganku terbakar. Selangkah demi selangkah, Hong Dali berjalan ke depan Fei Yun. Dia perlahan mengangkat tangannya. Pada saat ini, tinjunya penuh dengan api yang berteriak, dia memintaku untuk membunuh kau. Ledakan. Satu pukulan. Satu pukulan yang menakutkan. Satu pukulan yang tak tertandingi kekuatannya. Semua atribut, 800. Pukulan Hong Dali mengenai wajah Fei Yun. Batang hidung Fei Yun hancur, giginya remuk, seluruh tubuhnya terpental ke udara karena pukulannya. Wam! Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan api di sekitarnya, dengan pukulan Hong Dali, semuanya terhempas ke pinggiran. Bahkan kabut asap pun terhempas. Bum 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 bum. Tubuh Fei Yun terlempar 70 hingga 80 meter jauhnya, menabrak dinding yang tak terhitung jumlahnya dan menimbulkan beberapa kebakaran. Asap tebal mengepul. Kabut asap memenuhi udara. Api yang menderu. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan ditindas sebagai orang lemah. Hong Dali bergerak ke arah Fei Yun begitu saja. Melintasi api yang menyala, melintasi bangunan. Selangkah demi selangkah. Seolah menginjak hati Fei Yun. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pada saat ini, Fei Yun benar-benar ketakutan. Dia berbaring di tanah, merangkak mundur dengan putus asa. Saat merangkak, dia memohon belas kasihan. Jangan bunuh aku, karena kita adalah bangsawan galaksi. Saat ini, wajahnya penuh darah dan hidungnya remuk. Tidak ada sedikit pun keanggunan dan aura bangsawan. Saat kau menyerang semua rakyat jelata itu. Hong Dali mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Ia mengangkat tinjunya, pukulan lagi. Apakah kau mendengar mereka menangis minta ampun? Boom!
Fei Yun terlempar sejauh 30 meter dari hantaman pukulan Hong Dali. Buom! Suara-suara teredam terus-menerus. Dinding dan benda-benda berjatuhan ke tanah. Debu berserakan di mana-mana. Bab 732. Tetap teguh, tetap setia pada hatimu. Batuk, batuk, batuk. Saat ini, Fei Yun kotor di sekujur tubuhnya dan wajahnya tertutup debu dan tanah. Sebagian rambutnya terbakar oleh api yang ada di mana-mana. Hidungnya patah dan semua giginya tanggal dan dia batuk hingga mengeluarkan darah. Di tengah kobaran api, semua atribut Hong Dali telah meningkat hingga lebih dari 800 karena afinitas elemennya. Seberapa menakutkan itu? Bahkan dengan jubah misteriusnya yang melindunginya, Fei Yun tidak mampu menahannya. Begitu banyak orang baik dan baik hati. Tinju Hong Dali terkepal begitu erat hingga hampir meledak. Jika bukan karena keterampilan bertahan hidup yang melindunginya, tinjunya akan berdarah. Dia berjalan menuju Fei Yun selangkah demi selangkah dan perlahan berkata, terlepas dari bagaimana kamu memperlakukan mereka, mereka tetap tidak berani membencimu, yang mereka lakukan hanyalah memohon belas kasihan. Tapi kau masih tidak membiarkan mereka pergi. Wajahnya lebih gelap dari tengah malam, Hong Dali mendekati Fei Yun. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Ah! Ledakan. Pukulan lainnya. Tubuh Fei Yun terlempar mundur 70 hingga 80 meter. Kali ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia tergeletak di tanah sambil sesekali terengah-engah. Kasihanilah, kasihanilah, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Kasihanilah dirimu. Hong Dali berdiri di sampingnya. Apakah kamu mengasihani sepasang kekasih yang meninggal? Apakah kamu mengasihani anak yang tidak bersalah itu? Apakah kamu mengasihani rakyat jelata biasa? Saat itu, di pusat perbelanjaan besar itu, api berkobar dan asap tebal membumbung tinggi. Api semakin membesar. Afinitas unsur. Semua atribut, 1000. Semua atribut, 1500. Bangunan ini, semua usaha dan sumber daya yang dihabiskan untuk membangunnya, apakah kau mengasihaninya? Akhirnya, Hong Dali mengangkat tinjunya. Jadi, dengan sekuat tenaga, Hong Dali menghantamkan tinjunya ke Fei Yun. Maju, mati. Pukulan itu mengenai Fei Yun tepat di tengah dadanya. Boom! Level 15. Lantai retak dan hancur. Pukulan Hong Dali membuat lubang berdiameter 10 meter di dalamnya. Boom! Level 14. Lantai retak dan hancur. Boom! Level 13. Hancur. Ledakan. Tingkat 12. Ledakan. Tingkat 11. Ledakan. Tingkat 10. Boom, 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 boom. Pukulan Hong Dali membuat terowongan yang menembus pusat seluruh kompleks perbelanjaan. Dari lantai 15 langsung turun ke lantai 1. Dada Fei Yun telah cekung, semua tulangnya telah retak dan dia benar-benar mati. Kekasih, kakak laki-laki dan kakak perempuan. Hong Dali meletakkan tinjunya, menatap tubuh Fei Yun di tanah dan bergumam, maafkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tepat setelah dia mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara tua berkata, wah, kudengar beberapa bangsawan kehormatan sedang berkelahi, bagaimana situasinya di sini? Kudengar dari orang yang lewat bahwa ada bangsawan kehormatan yang sangat kejam, apakah banyak orang yang mati? Seseorang ada di sana. Pada saat itu, bagaimana bisa ada seseorang di sana? Hong Dali menoleh dan melihat seorang pria tua yang tampaknya berusia sekitar 60-an. Dia kurus dan memiliki rambut seputih salju yang panjangnya melewati telinganya. Alisnya sekitar 1 inci atau lebih dan dia mengenakan kemeja bermotif bunga. Dia mengenakan kacamata hitam bundar. Di bawahnya, dia mengenakan celana pendek bermuda dan sandal. Orang tua ini muncul di sini meskipun tahu bahwa ada dua bangsawan kehormatan yang sedang bertarung. Ini sungguh aneh, tetapi Hong Dali merasa sangat kesal. Dia melirik dan meringis. Maaf, kakek tua, masih ada beberapa orang yang tidak berhasil aku selamatkan. Ah, kau adalah bangsawan kehormatan yang baik hati. Lelaki tua itu menatap Hong Dali dan menggoyangkan alisnya. Pasangan yang kau bicarakan, apakah mereka? Kakek tua, apakah kau mengumpulkan mayat mereka? Hong Dali bergumam dan tanpa sadar melihat ke arah yang ditunjuknya. Dia langsung terkejut. Kau tidak mati, kau benar-benar tidak mati. Bukan hanya sepasang kekasih itu saja. Semua sandera yang dikendalikan oleh Fei Yun juga hadir. Dia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba melompat. Hahaha, hebat sekali, kau tidak mati, hahaha. Tuan bangsawan. Para kekasih berlutut dengan air mata mengalir di wajah mereka. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan bangsawan, kami. Ah, cepat bangun. Hong Dali buru-buru membantu mereka berdua berdiri, sambil berkata, bagaimana aku bisa menerima sikap seperti itu darimu? Dia membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata,
Terima kasih, kakek, karena telah menyelamatkan mereka. Terima kasih, kakek, karena telah menyelamatkan mereka. Dia mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Jika sepasang kekasih ini meninggal, itu akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di benak Hong Dali. Wah, aku hanya membantu. Lelaki tua itu terkekeh. Ngomong-ngomong, anak muda, kau tidak jahat, sulit menemukan pemuda baik hati sepertimu akhir-akhir ini. Kurasa begitu. Hong Dali mendesah pelan. Sayangnya, sepertinya akulah yang aneh di antara para bangsawan kehormatan. Kau tidak membiarkan kekuasaan menguasai pikiranmu, kau tidak membiarkan kekayaan membutakan matamu, dan kau tidak membiarkan amarah mempengaruhi penilaianmu. Kau sudah melakukannya dengan cukup baik. Lelaki tua itu tertawa dan menepuk punggung Hong Dali dengan penuh semangat. Anak muda, kau cukup hebat, aku punya harapan besar padamu, teruslah bekerja keras, tetaplah teguh, tetaplah setia pada hatimu, karena kau memiliki keyakinanmu sendiri, tetaplah berkomitmen pada keyakinanmu, senang rasanya menjadi muda dan bersemangat, hahaha. Lelaki tua itu berbalik untuk pergi setelah selesai berbicara. Hanya dalam 2 kedipan mata, dia sudah menghilang. Kakek yang misterius. Hong Dali bergumam linglung. Jangan biarkan kekuasaan menguasai pikiranmu, jangan biarkan kekayaan membutakan matamu, dan jangan biarkan amarah memengaruhi penilaianmu. Tetaplah teguh, tetaplah setia pada hatimu, karena kamu memiliki keyakinanmu sendiri, tetaplah berkomitmen pada keyakinanmu itu. Aku akan melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Mata Hong Dali berbinar dan dia tiba-tiba tertawa. Aku adalah anak terhilang nomor 1 yang paling baik hati di alam semesta, hahaha. Setelah membunuh sampah seperti Fei Yun dan dinasihati oleh lelaki tua misterius itu, Hong Dali merasa lega. Pikirannya tidak lagi kacau. Tiba-tiba dia menepuk kepalanya dan berkata, oh tidak, tim penegakan hukum seharusnya sudah ada di sini sekarang, Sin Sin dan yang lainnya. Begitu memikirkan hal ini, Hong Dali segera terbang kembali. Gudang perusahaan Weili. Tidak lama setelah Hong Dali pergi, 2 pesawat ruang angkasa besar perlahan turun dari udara. Panjangnya masing-masing sekitar 100 meter dan di sisi-sisinya terdapat huruf-huruf besar. Tim penegakan hukum aristokrat. Tim penegakan hukum ada di sini. Dasar bajingan, berani sekali kau menggunakan senjata teknologi. Pesawat ruang angkasa penegak hukum baru saja mendarat ketika sekelompok 20 orang bergegas keluar darinya. Mereka semua mengenakan jubah bangsawan hijau tua. Dalam sekejap, mereka telah mengepung Tang Muxin dan yang lainnya. Orang terakhir yang turun adalah seorang pria kekar setinggi sekitar 2 meter. Wajahnya bersudut dan dia mengenakan topi hitam yang menutupi matanya. Jubahnya sepenuhnya hitam. Di bagian belakang jubahnya terdapat tulisan, Bangsawan Wuking. Jubah hitam. Warna tingkat tertinggi di antara bangsawan kehormatan, hitam. Hati Fang Han hancur saat melihat orang ini. Tim penegakan bangsawan. Tim ini dipimpin oleh bangsawan kehormatan tingkat hitam terbaik dan anggota tim lainnya adalah bangsawan kehormatan tingkat hijau. Hanya prajurit planet Orde keempat terbaik yang mampu menjadi bangsawan kehormatan tingkat hitam, dan hanya prajurit planet Orde ketiga ke atas yang dapat menjadi bangsawan kehormatan tingkat hijau. Jangan remehkan perbedaan antara level-level ini. Bahkan antara prajurit planet Orde ketiga atau prajurit planet Orde keempat, ada perbedaan signifikan dalam level keterampilan mereka. Hanya mereka yang benar-benar berbakat luar biasa yang mampu menjadi bangsawan kehormatan tingkat hitam. Bahkan jika mereka tidak sebanding dengan tetua Mo Tianji, mereka setidaknya harus menjadi juara kompetisi Mesia District. Apakah orang yang mampu menjadi juara kompetisi pertarungan akan menjadi lemah? Ini bukanlah hal yang paling mengkhawatirkan. Yang terpenting adalah bahwa tim penegakan aristokrat bukanlah milik keluarga Yin atau Jiang. Mereka adalah milik tentara pengawal tetua aristokrat galaksi. Itu berarti mereka tidak perlu tunduk kepada siapapun. Bahkan jika Hong Dali benar-benar mengenal orang-orang dari keluarga Jiang atau Yin, mereka tetap dapat menangkap Hong Dali dengan mudah. Kali ini, kita dalam masalah besar. Fang Han khawatir. Begitu Wuking turun dari pesawat ruang angkasa, dia melihat sekeliling. Pertama, dia melihat tubuh Yi Tai dan yang lainnya yang terbakar tergeletak di tanah, lalu dia perlahan berjalan menuju Tang Muxin dan pengikut serta teman-teman Hong Dali lainnya dan berkata, orang yang menggunakan senjata teknologi untuk membunuh bangsawan kehormatan adalah tuanmu. Melihat bahwa pengunjung itu bukan teman, Tang Muxin segera memposisikan dirinya di depan semua orang dan berkata, bisakah kalian mendengarkan penjelasan kami? Tidak, aku tidak bisa menerima penjelasan apapun di sini, kau bisa menjelaskan semuanya kepada pengadilan bangsawan. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya sedikit. Tangkap mereka. Hanya dari aura di sekitar Wuking, Levis tahu bahwa orang ini sangat kuat. Dia hanya pernah melihat aura seperti itu 1 kali, yang terpancar dari guru Wang Daoming. 600%. Levis langsung menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Otot-otot di sekujur tubuhnya kembali menggelembung dan tubuhnya yang besar kini menghalangi semua orang di belakangnya.
Ia berkata kepada Wu Qing, kau boleh membawa kami pergi, tetapi kau harus menunggu Tuan Muda kembali, ia akan membuat keputusan akhir, kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Hong Dali telah pergi untuk mengejar Fei Yun. Jika dia kembali dan mendapati semua orang pergi, dia pasti akan marah besar. Konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Saat ini, apapun yang terjadi, mereka harus mengulur waktu. Ketika Hong Dali kembali, dengan kecerdasannya, dia pasti akan dapat menemukan cara terbaik untuk menangani masalah ini. Selain itu, Yin Tianzong berkata dia akan datang ke sini untuk mencari Tuan Muda hari ini. Dia seharusnya segera datang. Waktu. Hal terpenting sekarang adalah waktu. Lucifer berdiri di belakang. Kali ini, dia tidak bergerak, dia hanya berdiri di sana sambil mengusap dagunya sambil berpikir keras. Bertarung sampai mati. Wu Qing menatap Levis dan mengangguk. Kau memang punya beberapa keterampilan, sayangnya, itu tidak cukup, namun, pengikut yang begitu setia kepada tuannya itu langka, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. 3 jurus, jika kau masih berdiri setelah 3 jurus, aku akan melakukan apa yang kau inginkan dan menunggu tuanmu kembali dan berbicara dengannya, jika kau tidak dapat menerima 3 jurusku, maka aku hanya bisa minta maaf. Bab 733. Cincang dan berikan pada anjing. Suasana langsung berubah tegang. Levis adalah petarung tunggal terkuat di pihak Hong Dali. Dalam menghadapi tantangan, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia mungkin tidak bisa menang, tetapi jika bisa bertahan dalam 3 gerakan, seharusnya tidak ada masalah. Hati-hati. Wu Qing baru saja selesai berbicara ketika dia tampak menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika Levis melihat Wu Qing lagi, dia sudah sangat dekat dengannya. Seluruh lengan kanannya dililit aura hitam yang ganas, seperti lapisan baju besi yang kokoh. Sebelumnya, jubah misterius Fei Yun dan ketiga pria lainnya juga telah menyatu dan membentuk baju besi yang hampir kokoh di sekeliling mereka. Namun, dibandingkan dengan aura Wu Qing, itu seperti membandingkan tikar jerami dengan baju besi. Tinju mereka saling bertautan. Astaga! Terdengar suara keras dan tanpa diduga, Levis terlempar lebih dari 10 meter ke belakang sebelum ia berhasil menenangkan diri dan tetap berdiri. Dengan darahnya yang menderu, Levis menatap Wu Qing dengan ekspresi terkejut di wajahnya. 600% kekuatannya dan dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kamu memiliki fondasi yang sangat bagus, bahkan, fondasi itu jauh lebih kuat dari fondasiku. Sayangnya, fondasi itu terlalu kasar dan kamu belum menguasai energi gelap. Wu Qing menatap Levis dan menggelengkan kepalanya. Maaf, sesuai dengan apa yang telah kita sepakati, menyerahlah dan tunggu keputusan. Sekarang Levis telah kalah hanya dengan satu gerakan, yang lain tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Melihat bahwa mereka semua akan ditangkap oleh orang-orang yang dibawa Wu Qing, hati semua orang berdebar kencang. Tepat saat tim penegakan hukum hendak menangkap mereka, pesawat ruang angkasa lain sepanjang 100 meter turun dari langit. Pesawat ruang angkasa ini seluruhnya berwarna putih keperakan. Di atasnya terdapat kata-kata, aristokrat. Jelas siapa pemiliknya. Itu adalah pesawat ruang angkasa milik Galaksi Aristocrats. Bagaimana situasi di sini? Biasanya, Anda melihat Galaksi Aristocrats kurang dari sekali setahun atau 2 tahun dan ada begitu banyak di sini hari ini. Apakah mereka akan dijual grosir? Tang Muxin menatap pesawat ruang angkasa di udara dan tiba-tiba tersenyum. Itu seharusnya kakak Tianzong. Seperti yang diharapkan, Yin Tianzong segera berjalan perlahan turun dari pesawat ruang angkasa. Rambutnya berkibar tertiup angin dan matanya yang tampan dan sombong menatap Galaksi dengan bangga. Sambil berjalan, Yin Tianzong berkata, diriku yang sangat tampan telah membawa cahaya ke tempat ini hanya dengan berada di sini, kurasa barang-barang di sini bisa dilelang setelah ini. Begitu dia menginjak tanah, dia melihat sekeliling dan berkata, apa yang terjadi di sini? Mengapa tim penegakan hukum ada di sini? Melihat seorang aristokrat galaksi sejati ada di sini, Wu Qing bergegas menyambutnya. Tim penegakan galaksi, aristokrat kehormatan tingkat hitam Wu Qing memberi hormat kepada tuanku. Mengapa kamu di sini? Yin Tianzong melihat sekeliling. Sepertinya ada yang tidak beres di sini, apa yang terjadi? Tuan, beginilah adanya. Wu Qing menunjuk Levis dan yang lainnya dan berkata, Tuan mereka menggunakan senjata teknologi saat berduel dan membunuh 4 bangsawan kehormatan tingkat merah, itulah sebabnya saya harus membawa mereka dan Tuan mereka kembali hari ini. Apa? Membunuh 4 bangsawan kehormatan tingkat merah menggunakan senjata teknologi dalam duel? Yin Tianzong terkejut. Ini masalah serius. Seketika, dia hendak berkata, tangkap mereka. Namun, ketika dia melihat Tang Muxin dan anggota kelompok lainnya yang berdiri di sana, dia lalu melihat Wu Qing lagi. Tiba-tiba, dia menunjuk Levis dan bertanya, orang yang kamu katakan menggunakan senjata teknologi adalah guru orang ini. Benar sekali. Wu Qing mengangguk tanda setuju.
Rekaman langsung telah dikirimkan kepada kami dan kami memiliki buktinya. Saya baru saja bersiap untuk menangkap mereka ketika tuanku tiba. Apakah kamu bercanda? Apakah gurunya memerlukan senjata teknologi untuk menghadapi 4 bangsawan kehormatan tingkat merah? Yin Tianzong segera bertanya dengan heran. Dia tidak lupa bagaimana Hong Dali mengendalikan angin kencang dan petir. Setiap petir menyambar satu penjaga planet warrior tingkat ketiga. Mengapa dia membutuhkan senjata teknologi untuk mengalahkan beberapa bangsawan kehormatan? Video yang diambil dari insiden itu menunjukkan bahwa dia memang menggunakan senjata teknologi. Wu Qiang melaporkan dengan hormat. Pihak lainnya adalah dari tim penegak hukum yang berada di bawah komando pasukan pengawal tetua bangsawan galaksi. Mereka berada di bawah sistem yang berbeda dari dirinya dan Yin Tianzong tidak dapat memaksa mereka untuk menuruti tuntutannya. Namun, dia masih memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Baiklah, tunjukkan padaku videonya. Kemudian, dia melihat mayat Hitai dan 2 lainnya di tanah dan memerintahkan pengawalnya. Benda-benda tak sedap dipandang ini memengaruhi suasana hatiku, seret mereka pergi, cincang mereka dan berikan pada anjing-anjing. Cincang halus dan berikan pada anjing. Perintah yang biadab. Beberapa pengawal segera maju dan menyeret jasad ketiga bangsawan kehormatan tingkat merah itu. Ini adalah sebuah sinyal. Dia sedang memperjelas posisinya. Wu Qing, yang hanya berdiri di samping sambil menonton, merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia berkata dengan hati-hati, "Tuanku, orang-orang ini bukanlah yang memulainya." Lelucon macam apa itu? Yin Tianzong berkata dengan dingin. Nama guru mereka adalah Hong Dali, aku baru saja menjadikannya saudaraku. Mata mana di antara kalian yang melihat saudara Dali menyerang orang tanpa alasan? Apakah menurutmu aku bodoh? Cukup omong kosong ini, di mana videonya? Ini. Wu Qing segera mengeluarkan videonya. Dalam rekaman itu, lengan kanan Hong Dali ditutupi dengan pakaian suci mekanik. Di bagian luar tangannya ada permata kecil. Begitu dia melihat permata itu, Yin Tianzong tersenyum. Itu, Wu Qing, saudaraku Dali." Yin Tianzong terkekeh. Dia adalah pengguna energi, dia bisa mengendalikan angin dan petir, aku bisa memberimu bukti. Tapi jangan bicarakan itu sekarang, haha, kembali ke masalah penting yang sedang kita hadapi, lihat permata di tangannya. Ya, aku melihatnya. Wu Qing mengangguk. Permata di tangan Hong Dali sangat mencolok dan tidak mungkin untuk tidak melihatnya kecuali dia buta. Permata itu adalah permata energi, yang berarti, Yin Tianzong tersenyum dan berkata, Dali tidak menggunakan senjata teknologi, itu adalah gudang senjata tingkat tinggi yang telah ditanamkan dengan permata, jadi, Yin Tianzong menyimpulkan. Tunggu kakak Dali kembali sebelum melakukan apapun. Baiklah, baiklah. Seorang aristokrat galaksi sejati telah mengatakan seperti itu, jadi itu pasti benar. Meskipun Wu Qing berasal dari pasukan pengawal dan tidak perlu tunduk pada Yin Tianzong, dia tidak akan melakukan hal sembrono seperti itu. Mereka akan menunggu Hong Dali kembali sebelum melanjutkan. Yin Tianzong diam-diam memohon kepada surga. Tuhan, tolong berikan permata energi, kalau tidak aku akan sangat malu. Tak lama kemudian, suara Hong Dali terdengar dari atas. Aku sudah kembali. Boom! Hong Dali langsung terbang kembali sambil mengenakan pakaian suci mekanik. Ia mendarat di tanah dengan suara, boom, dan membuat 2 penyok di lantai yang keras. Begitu Hong Dali mendarat, ia berjalan lurus ke arah Yin Tianzong dan tertawa. Saudara Tianzong, kau di sini. Hahaha, saudara Dali, kau membuatku takut. Yin Tianzong menghampiri Hong Dali dan memeluknya erat-erat. Ia berkata, saudara Dali, aku sudah lama tidak melihatmu dan aku sudah merindukanmu. Hahaha, aku di sini untuk bermain denganmu. Fang Han menatap mereka, tercengang. Apa-apaan ini? Kakak Dali berpelukan dan tertawa dengan seorang bangsawan galaksi. Apa ini? Apakah aku berkhayal? Seorang bangsawan galaksi. Itu seorang bangsawan galaksi. Satu kata dari seorang bangsawan galaksi dapat menentukan hidup dan mati banyak orang. Dia berhubungan baik dengan Dali. Sebelumnya disebutkan bahwa Yin Tianzong adalah orang yang sangat naif. Dia narsis, terus terang, sombong, dan angkuh. Dia punya banyak kekurangan, tetapi dia juga punya kebaikan, dia baik kepada siapapun yang baik padanya. Hong Dali telah memberinya 2 hadiah yang sangat murah hati dan dalam benaknya, Hong Dali seperti keluarga. Karena anggota keluarganya sedang dalam kesulitan, dia harus membantu apapun yang terjadi. Karena itu, Fei Yun dan 3 orang lainnya menjadi sangat tidak beruntung, ketika dia mengatakan bahwa mereka akan dicincang dan diberikan kepada anjing, itu berarti bahwa mereka benar-benar dicincang dan diberikan kepada anjing. Batuk, batuk tuanku, pada saat ini, Wu Qing batuk pelan dan berkata dengan hati-hati, hal-hal penting. Ah, haha, aku hampir lupa. Yin Tianzong tertawa dan mulai mengedipkan mata pada Hong Dali. Dali,
Wu Qing adalah pemimpin tim penegakan hukum. Dia mengatakan bahwa kamu menggunakan senjata teknologi untuk membunuh beberapa bangsawan kehormatan. Namun, menurutku kamu telah menanamkan banyak permata energi pada baju sirahmu. Jadi paling-paling itu hanya baju sirah tingkat tinggi. Mengapa kamu tidak menunjukkan permata itu padanya? Sambil berbicara dia mengedipkan mata pada Hong Dali. Ekspresinya sangat lucu. Yin Tianzong telah menjelaskannya dengan sangat jelas dan tidak mungkin bagi Hong Dali untuk salah memahami apa yang dimaksudnya. Dia tidak memiliki banyak hal lain, tetapi dia memiliki banyak barang berharga. Dia secara acak memotong 2 potong permata energi dari dalam jam tangannya. Hong Dali menyeringai dan mengulurkan 2 permata energi yang seperti bola kesehatan. Saudara Wu Qing, apakah kamu ingin melihatnya? Oh, Wu Qing mengambil permata energi itu dan memeriksanya dengan saksama. Alisnya berkedut dan dia buru-buru membungkuk kepada Hong Dali. Itu memang permata energi, itu berarti bangsawan kehormatan ini membuat laporan palsu dan pantas dihukum atas kejahatan mereka. Apakah itu belum jelas? Yin Tianzong melindungi Hong Dali. Hong Dali mampu menyerahkan permata energi ini, yang berarti dia mungkin memiliki dukungan yang kuat. Dia bisa bersikeras membawanya kembali untuk diselidiki, tetapi tidak ada gunanya menyinggung perasaannya demi para bangsawan kehormatan yang telah meninggal ini. Yang penting adalah, mereka punya bukti, permata itu asli, dan jika tertanam dalam peralatan, penjelasan bahwa itu adalah baju besi tingkat tinggi sepenuhnya masuk akal. Sudah kubilang itu salah paham, haha. Hanya dengan beberapa patah kata, Yin Tianzong membuktikan buktinya. Dia bahkan meniru apa yang dilakukan Hong Dali, mengorek lubang hidungnya dan berkata sambil tertawa, aku sangat sempurna, dan karena burung yang sejenis akan berkumpul bersama, saudara Dali juga sempurna, dia orang yang baik, orang-orang ini pastilah yang pertama kali datang untuk mengganggunya, pantas saja mereka mati, hahaha. Yin Tianzong adalah karakter yang menarik. Dia menyukai Hong Dali, jadi di matanya, Hong Dali tidak akan pernah melakukan kesalahan. Dia sangat narsis. Anehnya, semua orang yang dekat dengannya juga sempurna di matanya. Logikanya memang menakjubkan. Semua orang berusaha menahan tawa. Alasan Yin Tianzong sungguh lucu. Wu Qing bukanlah orang bodoh. Yin Tianzong telah menjelaskan bahwa ia akan mendukung Hong Dali. Meskipun ia tidak berada di bawah kendali keluarga Yin atau Jiang dan dapat segera menangkap Hong Dali, jelas bahwa Hong Dali memiliki dukungan yang kuat dan tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada masalah di masa mendatang. Jadi, ia memberi hormat. Kalau begitu, saya akan pergi, namun, karena 4 bangsawan kehormatan telah meninggal, saya masih harus melaporkan rincian pasti dari insiden ini kepada atasan saya harap Anda tidak akan menaruh dendam terhadap saya, tuanku. Bab 734 Ristokrax, Dali. Apa yang dikatakan Wu Qing masuk akal. Yin Tianzong tidak mampu membantahnya, jadi dia hanya melambaikan tangannya. Saat Wu Qing hendak pergi, Yin Tianzong berpikir sejenak dan tiba-tiba memanggilnya kembali. Oh benar, tunggu. Tuanku, apakah Anda punya instruksi lain? Wu Qing bertanya dengan suara tenang. Yin Tianzong menyentuh dagunya. Apakah kamu menyerang saudaraku Dali? Tidak pernah, jawab Wu Qing jujur. Namun, bawahanku mengendalikan kekuatan mereka dan tidak melukai siapapun. Biasa saja. Yin Tianzong tampak puas. Pergi. Ya. Wu Qing dan yang lainnya berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun Hong Dali memanggil mereka kembali. Kakak Wu Qing, tunggu. Hong Dali menghampirinya, berseri-seri karena gembira, dan memasukkan salah satu batu permata energi ke tangan Wu Qing. Kamu melakukan perjalanan sendiri hari ini? Itu merepotkan, batu permata ini untuk kakak Wu Qing. Menurutku batu permata ini terlihat cukup cantik, kamu dapat menggunakannya sebagai barang dekorasi, jangan tolak hadiahku. Uhuk. Mendengar itu, Wu Qing tiba-tiba terbatuk hebat. Wajahnya sedikit merah, dia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menyimpan batu permata itu dengan benar. Karena Tuan Muda Dali sangat pengertian, aku akan menyimpannya, tapi ingat, Tuan Muda Dali, jangan banyak bertengkar, bawahan Tuan Muda Dali tidak buruk, dia memiliki dasar yang bagus, hanya sedikit kasar, jika ada kesempatan, Tuan Muda Dali bisa mencoba mendapatkan salinan, rahasia energi gelap, untuk membiarkannya berlatih di dalamnya, aku yakin dia akan mendapat manfaat darinya. Rahasia energi gelap. Ya, aku mengerti. Setelah menerima informasi yang sangat berharga itu, dia tidak memberikan batu permata itu dengan cuma-cuma. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Kau telah bekerja keras, kakak Wu Qing. Tidak apa-apa. Wu Qing berbalik dan melambaikan tangannya dengan lembut. Ayo pergi. Hehe, kakak Tianzong. Setelah mengantar Wu Qing pergi, Hong Dali memeluk Yin Tianzong lagi sambil tersenyum. Untungnya, kamu datang lebih awal, kalau tidak, aku harus bertarung lagi, bertarung itu sangat melelahkan. Baiklah, haha. Setelah berpelukan hangat, Yin Tianzong melambaikan tangannya.
Perusahaan ini kelihatannya lumayan, nanti saja pakai nama saya, siapa pemilik perusahaan ini, minta dia datang menemui saya. Lihat, lihat. Yin Tianzong benar-benar menjaga Hong Dali dengan baik. Dengan menempatkan perusahaan di bawah nama Yin Tianzong, itu sama saja dengan perusahaan yang berafiliasi langsung dengan aristokrasi galaksi. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Di aliansi galaksi, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Saya di sini. Fang Han segera maju dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan, atas perhatian Anda. Kakak Tianzong, ini kakak Fang Han, yang pernah kuceritakan kepadamu sebelumnya, dia adalah kakak yang baik yang kutemui saat pertama kali tiba. Hong Dali tertawa saat memperkenalkan Fang Han kepada Yin Tianzong. Kakak Fang Han benar-benar menjagaku dengan baik, dia khawatir aku tidak akan memiliki jaringan sosial, oleh karena itu, dia mengatur agar aku datang ke sini dan bekerja dengan santai, dengan begitu, aku bisa bertemu lebih banyak orang saat bekerja di sini. Oh, bagus sekali. Yin Tianzong menatap Fang Han dengan saksama dan tiba-tiba bertanya, kamu terluka, siapa yang memukulmu? Cederanya kecil, tidak apa-apa. Fang Han ragu-ragu dan tidak berani bicara terlalu banyak. Aku di sini, apa yang kau takutkan? Tanya Yin Tianzong. Silakan bicara, demi saudara Dali, aku akan memutuskan untukmu. Itu hanya beberapa bangsawan kehormatan tingkat merah tadi. Fang Han berkata dengan lembut. Aku rendah hati, aku tidak berani menyimpan dendam. Oh. Yin Tianzong memberi instruksi kepada pengawalnya. Cincang orang-orang itu menjadi roti, bungkus, dan berikan pada anjing. Baiklah, tadi dia mencincangnya, sekarang dia mencincangnya menjadi isian roti. Anggap saja mereka tidak beruntung. Sekarang setelah semuanya beres, Yin Tianzong melambaikan tangannya sedikit. Bubar, semuanya kembali bekerja, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan saudaraku Dali, Fang Han, kalian boleh tinggal. Bangsawan galaksi telah memberi instruksi, semua orang segera bubar. Dalam perjalanan kembali, mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Dalam sekejap mata, perusahaan kita menjadi afiliasi langsung dengan aristokrasi galaksi. Tuan bangsawan sudah bicara, bagaimana mungkin itu palsu? Hebat, status dan perlakuan kita akan meningkat pesat di masa depan, kita bisa berjalan pulang dengan punggung tegak dan bangga, tak kusangka aku bisa menjadi karyawan perusahaan yang berafiliasi langsung dengan aristokrasi galaksi, haha. Tuan Muda Dali sangat kuat, hanya dalam beberapa hari, dia menjadi tak terkalahkan. Benar, saat kita kembali, aku akan naik ke kapal untuk memuja Tuan Muda Dali. Ya, haha. Pada saat yang sama, di pusat perbelanjaan tempat Hong Dali membunuh Fei Yun. Jiang Qiansui berdiri di depan mayat Fei Yun. Di sampingnya ada sepasang kekasih yang hampir mati. Sepertinya situasinya cukup menegangkan. Jiang Qiansui tersenyum dan berkata, Hong Dali ini, dia cukup saleh, sangat protektif. Tuan bangsawan, pinta pria itu ketakutan. Tuan Muda Dali itu, dia mendapat masalah besar, bisakah Anda tidak menghukumnya, dia melakukannya untuk menyelamatkan kita. Tentu saja, sebagai warga sipil, dia jelas tidak berani berbicara kepada seorang aristokrat galaksi seperti itu. Namun, demi Hong Dali, dia mengerahkan seluruh keberaniannya. Setidaknya aristokrat galaksi yang agung di depannya ini cukup masuk akal. Aku mengerti, jangan khawatir tentang dia. Jiang Qiansui mengangguk sedikit, lalu memberi instruksi kepada para penjaga. Bawa mayatnya pergi, itu merusak pemandangan. Beberapa penjaga langsung menyeret mayat Fei Yun. Baiklah, kalian harus kembali sekarang. Jiang Qiansui berbicara kepada sepasang kekasih itu. Simpan saja masalah hari ini untuk diri kalian sendiri, jangan ceritakan kepada semua orang, kalau tidak, kalian harus mengerti konsekuensinya. Mengerti, kami mengerti. Pasangan muda itu mengangguk penuh semangat. Tuan bangsawan, kalau begitu kami akan kembali sekarang. Saat tidak ada seorang pun di sekitar, Jiang Qiansui mengeluarkan permata energi yang diberikan Hong Dali kepadanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Hong Dali ini benar-benar baik hati, dia memiliki kepribadian yang baik. Dia berdiri beberapa saat sebelum berkata perlahan, baiklah, ayo berangkat, Star Harbor. Gedung gudang perusahaan Weili, lantai 31. Memasuki level ini, Yin Tianzong melihat sekeliling dan mengusap sudut dengan tangannya. Itu sedikit berdebu. Bagaimana bisa kakak Dali bekerja di tempat yang kotor seperti ini, teriak Yin Tianzong histeris. Ini tidak akan berhasil, sama sekali tidak. Ia mulai memberi instruksi kepada pengawalnya. Hancurkan semuanya dan bangun kembali, tempat ini harus lebih bersih daripada kamar pribadi Brand di masa mendatang, tidak boleh ada setitik debu pun, ganti semua perabotan dan barang-barang lainnya dengan yang terbaik, pasti yang terbaik. Para penjaga itu berkeringat. Ya.
Haha, saudara Dali, lihat, orang yang sempurna sepertiku tidak akan mentolerir kesalahan sekecil apapun. Dia tertawa terbahak-bahak. Aku akan memperbaiki tempat ini sebaik mungkin, aku jamin kamu akan puas dengan hasilnya. Ini. Hong Dali sedikit malu. Bagaimana aku bisa menerima ini? Sebenarnya, dimanapun itu sama saja. Itu berbeda, benar-benar berbeda. Yin Tianzong berkata, identitasmu sekarang berbeda, sebagai bangsawan kehormatan ganda, bagaimana mungkin kau bisa merepotkan dirimu sendiri? Apa masalahnya? Saya hanya bekerja 1 jam sehari. Tak lama kemudian, Hong Dali bereaksi. Tunggu sebentar, kakak Tianzong, kau bilang aku seorang bangsawan ganda, apa maksudmu? Ah, hampir saja aku lupa. Yin Tianzong menyentuh jubah Hong Dali dan seketika jubahnya berubah. Sebelumnya berwarna oranye, tetapi sekarang, berubah menjadi emas. Warna emas asli. Warna yang indah itu, pesona yang mewah, terlalu indah. Itu pasti bisa membuat semua orang terpesona dengan kilaunya. Yang berubah bukan hanya warnanya. Bahkan kata-kata di atasnya pun berubah. Ristokrex, Dali. Setelah aku kembali kemarin, aku memikirkannya dengan saksama, kata Yin Tianzong. Saudara Dali memberiku 2 permata energi yang sempurna di pertemuan kita, ini adalah hubungan yang penting, sebagai seorang kakak. Setelah menerima hadiahmu, aku tidak merasa tenang jika aku tidak melakukan apapun, aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak, menjadi orang yang begitu sempurna, bagaimana mungkin aku tidak memberimu sesuatu sebagai balasannya, oleh karena itu, aku berpikir sepanjang malam dan akhirnya memutuskan, aku harus membiarkanmu menjadi bangsawan kehormatan keluarga Yin kita juga, dalam hal ini, kamu akan menjadi bangsawan ganda dari keluarga Jiang dan Yin, di kota Shenluo. Kamu tidak perlu takut pada siapapun di masa depan, haha, bagaimana, apakah kamu bahagia? Ya, bangsawan ganda keluarga Yin dan Jiang. Ristokrex, Dali. Fantastis sekali. Hong Dali berbalik dan menoleh untuk melihat jubahnya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Warna emas mengilap ini sangat cocok dengan identitasnya yang boros. Meskipun jingga cukup dekat dengan emas, warnanya tidak terlalu mengilap. Ini bagus, ini bagus. Bagaimanapun, aku tidak peduli menjadi bangsawan kehormatan. Jubah ini terlihat bagus, itu yang terpenting. Hehehe. Hong Dali tertawa puas. Kakak Tianzong, kamu jaga aku baik-baik, warna ini terlihat bagus, aku suka, cantik. Fang Han berkeringat deras. Hanya dalam beberapa saat, saudara Dali menjadi bangsawan kehormatan ganda. Itu terlalu menakutkan. 20 juta dolar galaksi telah ditransfer ke rekeningmu, juga. Yin Tianzong menjentikkan jarinya dan para pengawalnya buru-buru membawa beberapa kotak. Yin Tianzong berkata, Dali, kamu sekarang adalah bangsawan kehormatan ganda, menurut aturan, para pengawal di sekitarmu boleh memiliki jubah bangsawan kehormatan biasa ini, warnanya perak cerah, cepat, cobalah. Suatu hal yang baik. Pedagang grosir jubah. Tak lama kemudian, semua orang mengenakan jubah perak cemerlang yang diberikan Yin Tianzong. Jubah seperti itu juga bisa berubah warna. Namun, jubah itu sedikit berbeda dari jubah milik bangsawan galaksi. Jubah ini memiliki 2 baris lapisan pada mansetnya. Saat dikenakan, lapisannya berubah menjadi warna emas. Itu untuk pengawal kepercayaan Hong Dali. Dan kata-kata di bagian belakangnya harus disebutkan oleh Hong Dali. Apa sebutannya? Hong Dali menyentuh dagunya dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia mengucapkan 2 kata. Maka, jubah Tang Muxin dan yang lainnya pun menjadi seperti keadaan akhirnya. Aliansi hebat. Bab 735. Perasaan ini. Dali, apakah aku terlihat bagus? Tang Muxin meletakkan jubah itu di bahunya dan berbalik di depan Hong Dali dengan penuh semangat. Bagaimana rasanya? Tidak buruk. Hong Dali tertawa. Terlihat sangat mulia, hehe. Pakaian memang membentuk pribadi seorang pria. Tang Muxin sudah cantik. Selain jubah untuk orang-orang dekat dan terpercaya dari bangsawan kehormatan, identitasnya juga naik beberapa tingkat. Dia tampak seperti putri kecil yang anggun. Bicaranya manis. Tang Muxin sangat senang dengan apa yang dikatakan Hong Dali. Dia mendekati Hong Dali dan mencium bibirnya. Seluruh wajahnya memerah dan dia mundur ke sudut dengan malu-malu. Sin malu lagi. Lin Yanwei, yang tampak jauh lebih anggun dan anggun dalam balutan jubah, memegang lengan Tang Muxin dan berbisik, sebelumnya, Dali berada di kamar Sin. Aduh, kakak Yanwei, kau mengolok-olokku. Tang Muxin ingin menggali lubang dan bersembunyi. Aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apapun. Lin Yanwei meletakkan tangannya di bahu Tang Muxin seperti seorang kakak perempuan yang lembut. Apapun yang dikatakan Sin, akan kulakukan, hehe. Oh benar, kakak Tianzong, semua orang berbicara dan tertawa sejenak, lalu Hong Dali tiba-tiba mengusap hidungnya dan berkata, rahasia energi gelap, apa itu?
Rahasia energi gelap. Yin Tianzong tersenyum. Itu tidak terlalu berharga, sederhananya, bangsawan kehormatan tingkat hitam dapat menguasainya, itu adalah jenis seni bela diri tingkat lanjut energi misterius. Para pejuang, langkah pertama adalah mengumpulkan energi misterius di dalam tubuh. Ketika energi misterius terkumpul dan tubuh diperkuat hingga atribut maksimum 500, maka kalian akan dapat menguasai rahasia energi gelap. Petik 1 Petik 2. Alam semesta terdiri dari materi biasa, materi gelap, dan energi gelap. Materi gelap meliputi 25% dari alam semesta dan energi gelap meliputi 70%. Materi biasa yang kita lihat hanya meliputi 5% dari massa alam semesta. Materi gelap dan energi mendominasi seluruh alam semesta. Ketika atribut prajurit memenuhi syarat, rahasia energi gelap memungkinkan tubuh menguat secara signifikan dengan menyerap sejumlah kecil energi gelap alam semesta. Bangsawan kehormatan tingkat hitam Wu Qing adalah ahli dalam rahasia energi gelap tapi. Berbicara sampai di titik ini, Yin Tianzong menatap Levis dan tersenyum. Bawahanmu, atau haruskah kukatakan, teman, fondasinya jauh lebih kuat daripada Wu Qing, jika dia menguasai rahasia energi gelap ini, hehe. Levis dapat mengendalikan ototnya dan memperkuat tubuhnya. Meskipun dia dikalahkan oleh Wu Qing hanya dengan satu gerakan, bahkan Wu Qing terkejut dengan fondasinya yang kokoh. Jika dia menguasai rahasia energi gelap. Wow, kakak Tianzong, mata Hong Dali berbinar-binar, bisakah kau memberiku salinan rahasia energi gelap ini, kakak Levisku membutuhkannya. Aku tidak memilikinya sekarang. Dia tidak menyangka Yin Tianzong akan mengangkat bahunya tanpa daya. Atribut dasarku masih jauh dari 500, bahkan jika aku menambahkan batu permata atribut di mana-mana, itu tidak akan cukup, butuh 10 tahun lagi sebelum aku bisa menguasainya, karena itu, aku tidak terlalu memperhatikannya. Mendengar itu, Hong Dali menjadi sedikit cemas. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Sebenarnya, ini cukup mudah. Yin Tianzong tersenyum. Ada dua cara. 1, jadilah bangsawan kehormatan tingkat hitam, itu akan diberikan kepadamu secara alami. Yin Tianzong kemudian berkata dengan sembunyi-sembunyi, 2, kudengar ada salinannya di menara ujian kali ini, itu adalah hadiah untuk melewati level 25, hehe, ini adalah rahasia tingkat atas yang hanya diketahui oleh bangsawan galaksi klan Roth, tidak seorang pun dapat mendengarnya dariku. Bukankah ini berita orang dalam yang legendaris? Hong Dali mengedipkan mata pada Yin Tianzong. Kakak Tianzong, terima kasih, kalau begitu, aku akan pergi melihatnya, lihat apakah aku bisa mendapatkan salinannya. Tidak apa-apa, tapi itu tidak mudah, kudengar tingkat kesulitannya cukup tinggi. Yin Tianzong bertindak misterius. Sebenarnya, rahasia energi gelap dianggap sebagai salah satu item yang paling umum di sana, harganya paling mahal 20 juta, item terbaik di dalamnya adalah sesuatu yang berkualitas tinggi, tetapi aku belum berhasil mencari tahu apa sebenarnya itu. Ada hal yang lebih baik di sana. Mata Hong Dali berbinar cerah. Kalau begitu, aku harus pergi melihatnya. Masih ada 3 jam lagi sebelum menara ujian dimulai. Yin Tianzong tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan sementara ini? Perlukah kau bertanya? Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan mengangkat kedua tangannya. Tentu saja untuk menghambur-hamburkan uang, hahaha. Semua orang turun ke jalan. Kota Shenluo, di sisi lain, Pegadaian Dali. Hari ini, Luo Qiang sedang menunggu pelanggan seperti biasa. Tentu saja, ketika tidak ada seorang pun di sana, ia suka memasuki dunia virtual untuk mendapatkan uang. Namun hari ini tampak sedikit berbeda dari hari-hari lainnya. Karena ada tamu yang tidak biasa datang. Orang aneh yang usianya tidak dapat dipastikan. Dia sangat besar, tingginya 4 meter. Dia bisa dianggap raksasa. Ada syal hitam di kepalanya dan dia memiliki janggut putih berbentuk bulan sabit di wajahnya. Ketika dia masuk, dia duduk di sofa dan tidak melihat Luo Qiang. Dia mengambil botol besar dengan diameter setengah meter dari pinggangnya, minum 2 teguk besar, dan mengembuskan napas berbau alkohol. Pion. Suaranya dalam dan penuh. Luo Qiang hampir pingsan karena takut mendengar suara itu. Tuan. Luo Qiang dengan hati-hati mendekatinya dan bertanya, apa yang ingin Anda gadaikan? Raksasa itu meneguk alkohol lagi. Seseorang. Sialan. Kamu datang ke pegadaian untuk menggadaikan seseorang. Apa kamu bercanda? Ini. Luo Qiang berkeringat di sekujur tubuhnya. Aku perlu memeriksanya dengan bosku, menggadaikan orang, kami tidak pernah melakukan transaksi seperti itu. Cepat, pergi. Raksasa itu meletakkan botol besar itu di tanah, sambil menimbulkan suara keras. Ya Tuhan, seram sekali. Luo Qiang hampir melompat. Dia segera berlari ke kejauhan dan menghubungi Hong Dali. Bos, ada orang aneh datang ke pegadaian. Ah, orang aneh apa? Bayangan Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Apa yang ingin dia gadaikan? Orang-orang.
Kepala Luo Qiang dipenuhi keringat. Apakah kita menerimanya? Ya, tentu saja kami akan menerimanya. Hong Dali tidak menolak, dia malah bertanya, sementara atau permanen? Aku belum menanyakan itu. Keringat Luo Qiang bercucuran seperti hujan. Haruskah aku bertanya? Tanya saja. Luo Qiang bergegas kembali dan bertanya, Tuan, orang yang ingin Anda gadaikan, apakah itu sementara atau permanen? Mengapa itu terdengar sangat aneh? Setelah mengunjungi begitu banyak toko, akhirnya ada yang mau menerimanya. Raksasa itu menghembuskan napas dan Luo Qiang hampir mati lemas karena bau alkohol. Tidak masalah, cepat atau lambat aku harus pergi. Brengsek. Setidaknya punya sedikit ketulusan. Apa maksudnya kamu harus pergi cepat atau lambat? Tunggu sebentar. Ini terlalu banyak informasi. Anda menggadaikan seseorang, dan Anda mengatakan Anda harus pergi cepat atau lambat. Mungkinkah? Rambut Luo Qiang berdiri tegak. Tuan, Anda tidak berpikir untuk menggadaikan diri Anda sendiri. Benar juga. Si raksasa mengangguk. Aku menggadaikan diriku sendiri. Itu. Luo Qiang hampir mengalami dehidrasi karena banyaknya keringat. Sebutkan harganya. $100.000 galaksi. Raksasa itu mengacungkan satu jari ke depan. 1 tahun. Luo Qiang terkejut. 1 bulan. Raksasa itu sangat tenang. Brengsek. Terlalu banyak, bukan? $100.000 galaksi untuk 1 bulan. Kamu, tolong tunggu sebentar. Pikiran Luo Qiang menjadi kosong. Biarkan aku bertanya lagi pada bosku. Ketika alat komunikasinya terhubung, Luo Qiang berteriak, Bos, orang itu ingin menggadaikan dirinya sendiri, $100 galaksi sebulan. Mendengar itu, Hong Dali jadi penasaran. Wah, mahal banget. Saudara Dali, ada apa? Yin Tianzong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang cukup mahal. Seseorang, Hong Dali terkekeh. Berniat menggadaikan dirinya di pegadaianku, $100.000 galaksi sebulan, itu jumlah yang besar. Benarkah? Yin Tianzong terkejut. Siapa yang begitu sombong? Dia pikir dia siapa? Saudara Dali, dengarkan aku, dia pasti mencari masalah. Sial, dia berani membuat masalah di toko Saudara Dali. Ini tidak bisa ditoleransi. Aku akan mengirim seseorang untuk mencincangnya dan memberi makan anjing-anjing. $100.000 galaksi sebulan. Pengawal bangsawan galaksi hanya mendapat $10.000 galaksi sebulan. Siapa dia yang meminta 100.000? Jangan khawatir, jangan khawatir. Hong Dali menarik Yin Tianzong kembali. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan bagus untuk menyia-nyiakannya? Aku harus menerima kesepakatan ini. Terima, 100.000 sebulan. Yin Tianzong mengamuk. Saudara Dali, bagaimana mungkin kamu bisa menoleransi ini? Saya anak yang boros, kata Hong Dali dengan lugas. Ini perlu. Saya mengaku kalah. Ketika Yin Tianzong mendengar kata-kata, anak hilang, dia terdiam. Saudaranya Dali juga seseorang dengan ambisi besar. Untuk menjadi anak hilang nomor 1 di alam semesta, sepertinya tidak ada cara baginya untuk menghentikannya. Saudara Qiang, Hong Dali berseri-seri dengan gembira. Terima saja, oh benar, karena dia berani meminta 100.000 sebulan, aku yakin dia tidak keberatan menerima 20.000 lagi, kan? Luo Qiang tercengang di ujung lain perangkat komunikasi. Bos, Anda tidak berencana untuk... Benar sekali. Hong Dali mengangguk dengan tegas. Biaya ini. Saya mengerti. Luo Qiang mematikan alat komunikasi dan berjalan ke arah raksasa itu dengan lesu. Dia menghela napas dan berkata, bosku berkata, dia akan menawarkan 20.000 lagi sebulan. Wah, bosmu benar-benar menarik. Si raksasa tertawa dan meneguk alkohol lagi. Kalau begitu, carikan aku kamar, aku akan tinggal di sini di masa mendatang. Luo Qiang merasa ingin mati. Apakah kita menerima penumpang gelap? Bab 736. Itu bukan masalah, aku tetap kaya. Di sisi lain, saat mereka berjalan menuju Pelabuhan Bintang, Hong Dali tiba-tiba linglung sejenak dan kemudian berseri-seri dengan gembira. Karena, tepat saat Luo Qiang menyelesaikan kontraknya, suara sistem akhirnya terdengar di benak Hong Dali, misi utama selesai. Analisis sedang berlangsung, harap tunggu. Ketampananku akhirnya aman. Misi utama, pemborosan tingkat planet 1 selesai, persyaratan misi, menghamburkan $200.000 galaksi dalam waktu 2 bulan, nilai pemborosan saat ini, 200.000, misi selesai, hadiah misi, 1 planet tak bernyawa dengan atribut acak, analisis sedang berlangsung, harap tunggu. Hadiah misi, sebuah planet kecil dengan diameter 100 km, atribut, berlian, penjelasan tambahan, planet tersebut telah dipindahkan ke host, Anda dapat mengambilnya kapan saja. Planet berlian, diameternya 100 km. Apa-apaan, cincin berlian ini cukup besar. Gila. Hong Dali menoleh ke arah Tang Muxin dan tertawa bodoh.
Sin Sin, aku akan memberimu cincin berlian besar nanti, oke? Hah. Mendengar ini, Tang Muxin langsung tersipu dan malu-malu memainkan ujung bajunya. Suaranya lembut seperti nyamuk, dia berkata, oh, oke. Yup, ngomong-ngomong, mulutnya yang kecil memang manis. Lain kali kalau ada kesempatan, aku akan mencobanya lagi. Sistem melanjutkan. Misi utama, anak boros tingkat planet 2 persyaratan misi, habiskan $1 juta galaksi dalam waktu 6 bulan, hadiah misi, 20 poin atribut, poin yang dapat ditukar dengan semua jenis kemampuan, hukuman kegagalan misi, kurangi 20 poin dari penampilan luar host, kurangi 20 poin dari kesehatan, penjelasan tambahan, host dapat memperoleh 1 poin atribut untuk setiap $100.000 galaksi yang terbuang. Lihat ini, apa yang kukatakan. Aku tahu bahwa dengan pola sistem, hukuman untuk kegagalan berikutnya akan lebih kejam. Tapi untungnya kali ini saya punya waktu setengah tahun. Saya tidak perlu bola-balik seperti terakhir kali, jadi tidak perlu gugup, haha. 20 poin atribut sebagai hadiah. Setelah saya menyelesaikan misi tersembunyi dan dapat menggunakan second gear, poin atribut health saya akan dikurangi. Oleh karena itu, poin atribut ini sangat penting. Saat Hong Dali tiba-tiba merasa senang, Yin Tianzong bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Dali, apa yang kamu senyum-senyum? Ah, tidak apa-apa, kadang-kadang aku akan linglung dan berpikir tentang bagaimana cara menyia-nyiakannya. Hong Dali menyeka hidungnya dan berkata, Saudara Tianzong, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Pelabuhan Bintang? Kita akan sampai di sana sebentar lagi. Yin Tianzong menyentuh dagunya dan berkata, mungkin beberapa menit lagi. Oke. Hong Dali mengangguk. Kemarin, Tang Long menyebutkan pasar perdagangan peralatan dan batu permata di Star Harbor, itu seharusnya menjadi tempat yang bagus baginya untuk berbelanja. Bagus, dia perlu melengkapi anggotanya dengan 1 set peralatan lengkap. Karena itu, karena dia punya waktu, dia tentu saja harus pergi ke sana. Superplanet Biru Perak, Kota Shenluo, distrik pertama kota pusat. Ini adalah tempat paling makmur di kota Shenluo. Tempat ini mirip dengan tempat-tempat di lingkaran kedua di kota Tianjing. Wahana antariksa galaksi aristokrat memang cukup cepat. Setelah sekitar setengah jam, mereka sudah berhenti di pasar peralatan dan perdagangan batu permata di Star Harbor. Pasar ini merupakan bangunan besar berbentuk persegi dengan panjang dan tinggi 10 km. Permukaan luarnya dihiasi dengan kristal-kristal indah dan tampak sangat megah. Di tingkat terendah Star Harbor, pintunya saja sudah setinggi 100 meter. Pintu ini dibangun khusus agar semua jenis makhluk di Bima Sakti dapat masuk dan keluar dengan bebas. Saat ini, di pintu ini, banyak orang berjalan masuk dan keluar. Dapat diamati bahwa sebagian besar dari mereka adalah prajurit yang berstandar tertentu dan datang ke sini untuk membeli barang-barang yang akan digunakan saat berpetualang di alam semesta. Ngomong-ngomong, sudah menjadi hal yang umum untuk bergantung pada Mesya saat bertarung di semesta dan bergantung pada peralatan saat bertarung di planet. Lagi pula, kekuatan Mesya terlalu kuat. Jika orang menggunakan Mesya untuk bertarung di planet juga, mereka dapat dengan mudah menyebabkan planet hancur dalam prosesnya. Oleh karena itu, pertarungan fisik juga sangat penting. Hong Dali dan yang lainnya turun dari pesawat antariksa. Barisan mereka sangat mewah. Yin Tianzong adalah seorang aristokrat galaksi yang asli, Hong Dali adalah seorang aristokrat kehormatan ganda, Tang Muxin dan yang lainnya mengenakan jubah yang melambangkan orang-orang Hong Dali juga. Oleh karena itu, begitu mereka turun, semua orang berdiri di tempat dan berbaris dalam 2 baris, menciptakan jalan setapak selebar 20 meter dan membungkuk 45 derajat ke arah mereka, tidak berani mengangkat kepala mereka. Yin Tianzong sangat puas dengan penampilan mereka dan melambaikan tangannya dengan ringan. Lakukan saja apa yang seharusnya kalian lakukan, jangan ganggu aku. Seketika semua orang bubar. Setelah Hong Dali dan yang lainnya masuk, semua orang yang lewat berdiskusi. Ya Tuhan, seorang aristokrat galaksi, apakah kalian melihatnya? Sangat tampan, aku benar-benar melihat seorang aristokrat galaksi secara langsung. Benar sekali, dan ada juga seorang aristokrat kehormatan ganda, Ristokrax, Dali. Siapa dia? Agar bisa menjadi seorang aristokrat kehormatan ganda, dia harus menguasai literasi dan seni bela diri. Bukankah begitu? Keluarga Yin bertanggung jawab atas keuangan, sementara keluarga Jiang bertanggung jawab atas kekuatan bela diri, mampu menjadi bangsawan kehormatan ganda dan berjalan begitu dekat dengan bangsawan galaksi ini, hubungan mereka jelas cukup baik, dia benar-benar mengesankan. Kita tidak bisa dibandingkan dengannya, bahkan seorang bangsawan kehormatan biasa pun kedudukannya jauh di atas kita, apalagi seorang bangsawan kehormatan ganda. Benar sekali, setiap orang berbeda-beda, mari kita terus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Hong Dali dan Yin Tianzong berjalan ke dalam Star Harbor dan melihat-lihat. Sambil berjalan, Yin Tianzong memperkenalkan tempat itu kepada Hong Dali.
Star Harbor ini milik Thunder Battle Arena, dalam hal itu juga milik keluarga Yinku, namun, keluarga Jiang bertanggung jawab atas keamanan mal besar ini, jadi itu tidak bisa dianggap milik keluargaku saja. Selain itu, Milky Way Safety Insurance Company dan Galaxy Bank juga memiliki saham di tempat ini, jadi itu dianggap sebagai harta warisan dengan kendali yang seimbang. Ada 6 kategori di Star Harbor. Yang pertama adalah armor, dari lantai 1 hingga 11, yang di lantai 1 adalah kelas terendah, sedangkan yang di lantai 11 adalah kelas tertinggi. Yang kedua adalah senjata, dari lantai 12 hingga 23. Yang ketiga adalah aksesoris, dari lantai 24 sampai 35. Yang keempat adalah inti dalam, dari lantai 36 hingga 47. Yang kelima adalah apotek, dari lantai 48 hingga 59. Untuk kategori ini, sederhananya, apotek berisi semua jenis obat yang mungkin digunakan selama eksplorasi luar angkasa. Yang murah harganya hanya puluhan dolar, sedangkan yang lebih mahal bisa mencapai ratusan dan ribuan dolar. Yang keenam adalah hewan peliharaan, tidak banyak yang bisa dijelaskan di sini, dari lantai 60 hingga 71. Setelah memperkenalkan semua ini, Yin Tianzong bertanya, "Saudara Dali, lantai berapa yang ingin kamu tuju?" "Ah, coba kupikirkan." Hong Dali menyentuh dagunya lalu berkata, "Ayo kita ke lantai 11 dulu, aku akan bergabung dengan kerumunan dan melihat barang bagus apa saja yang ada di sana." Karena ada 4 cara untuk meningkatkan kekuatan mereka dan misi tersembunyi itu mengharuskan semua anggotanya memiliki statistik total 300 ke atas, sudah sewajarnya ia melihat baju zirah dan batu permata terlebih dahulu, karena itu akan memberikan atribut dasar. Baiklah, kalau begitu mari kita ke lantai 11 dulu untuk melihatnya. Dengan aristokrat galaksi Yin Tianzong di depan, tidak ada halangan apapun di jalan mereka. Dengan sangat cepat, mereka datang untuk mengangkat. Melihat aristokrat galaksi datang, mereka yang mengantre langsung menyingkir dan membiarkan mereka masuk terlebih dahulu. Yin Tianzong membawa Hong Dali ke dalam lift dan langsung naik. Pelanggan yang mengantre hanya berani mengangkat kepala mereka setelah mereka tidak dapat melihat Yin Tianzong lagi. Ngomong-ngomong, perasaan tidak perlu mengantri selamanya terasa sangat memuaskan. Mereka langsung menuju ke lantai 11. Kecepatan liftnya sangat cepat, dan mereka mencapai tujuan dalam waktu kurang dari 10 detik. Setelah keluar dari lift, Hong Dali benar-benar terpana oleh pemandangan di depannya. Itu adalah sebuah aula besar. Aula yang super besar dan luas. Langit-langitnya dihiasi lampu gantung besar dari logam. Dia tidak tahu pasti kualitas materialnya, tetapi cahayanya sangat lembut. Lantainya terbuat dari granit terbaik di alam semesta, dan banyak robot berputar ke sana kemari, membersihkan setiap bintik debu yang mereka temukan. Di depan toko baju besi, Hong Dali membawa yang lainnya dan langsung masuk. Sekelompok besar orang yang menerobos masuk, termasuk seorang aristokrat galaksi dan seorang aristokrat kehormatan ganda, membuat karyawan toko itu ketakutan hingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Suaranya selembut nyamuk saat dia berkata, "Selamat datang, Tuan Aristokrat." Hong Dali tidak terlalu peduli, dia hanya berjalan di sekitar toko dan dengan santai menunjuk beberapa armor. Yang ini, dan yang ini. Semua orang cukup penasaran, baju zirah yang ditunjuk Hong Dali tampaknya tidak terlalu bagus. Kemudian, mereka mengerti. "Aku tidak menginginkan yang sedikit ini, bungkus sisanya untukku," kata Hong Dali. Yin Tianzong, Tang Muxin, Li Nianwei, sisanya. Apa-apaan ini? Siapa sih yang membeli barang seperti ini? Oleh karena itu, dengan sangat cepat, dia menyelesaikan tokonya di sini dan beralih ke toko berikutnya. Yang ini, dan yang ini, aku tidak mau yang ini, bungkus saja yang tersisa untukku. Yin Tianzong, Tang Muxin, Li Nianwei, sisanya. Oleh karena itu, setelah Hong Dali berjalan-jalan sebentar di lantai 11, dia membeli banyak armor, setidaknya beberapa ratus armor, dan menghabiskan 700.000 dolar galaksi begitu saja. Itu bukan masalah, lagi pula aku kaya. Setelah membeli baju zirah, Hong Dali terus berjalan di lantai 11. Dengan sangat cepat, ia menemukan tujuannya. Ya, ini adalah perasaan yang tepat, ini adalah tempatnya. Semua orang melihat ke tempat yang sedang dilihat Hong Dali. Itu adalah toko yang sangat luas yang menjual peralatan pertahanan. Namun, tidak banyak peralatan di dalamnya, dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Bahkan pintunya terkunci, toko ini disewakan. Saudara Dali. Yin Tianzong melihat ke kiri dan kanan ke arah toko. Tempat ini kelihatannya tidak bagus, kan? Jika kamu ingin membeli toko, aku bisa langsung membantumu menyewa beberapa toko yang lokasinya jauh lebih baik. Toko-toko di sudut ini hanya akan merugi. Lihat, toko ini bahkan tutup. Ah, itu bukan masalah. Hong Dali mengangguk puas. Ini tipe yang aku inginkan, kalau aku membeli toko yang bisa menghasilkan uang, bagaimana itu bisa disebut pemborosan? Ada teori ajaib seperti itu.
Yin Tianzong melihat ke kiri dan kanan, toko-toko di sekitar semuanya juga tidak laku. Ini bisnis, bagaimanapun juga, lokasi toko sangat penting. Ya, hanya ada satu saja, ini tidak cukup. Hong Dali menyentuh dagunya dan kemudian memberi instruksi pada Ling Xiaoyi. Kakak Xiaoyi, pergilah dan tanyakan pada 6 toko lain di samping toko ini apakah mereka bersedia menjual toko mereka. Mari kita buat toko yang lebih besar. Baik, Tuan Muda. Sebagai antek utama Hong Dali, Ling Xiaoyi langsung maju dan bertanya. Bab 737. Hanya jual satu potong armor per hari. Saudara Dali. Yin Tianzong bertanya dengan lembut, Anda berencana untuk menghubungkan semua toko ini bersama-sama? Ini memang ide yang bagus, tapi apa yang akan Anda jual? Anda akan membutuhkan banyak baju besi untuk toko sebesar itu, bukan? Mengapa saya tidak membantu Anda meminta sumber pasokan? Dia serius. Dengan koneksi keluarganya, tentu saja tidak ada masalah dalam menghubungi sumber pasokan untuk Hong Dali. Ah, tidak perlu khawatir soal persediaan. Hong Dali menyeringai dan berkata, bukankah aku baru saja membeli banyak baju besi, apa yang tidak akan kupakai bisa dibuang saja ke sini untuk dijual, lihat, bukankah rencana ini sempurna? Ada banyak informasi dalam kata-kata itu. Tunggu sebentar. Yin Tianzong merasa otaknya tidak bekerja cukup cepat. Maksudmu kau berencana menggunakan sebagian dari baju besi itu untuk dirimu sendiri dan menjual sisanya di sini? Hong Dali mengangguk tanpa malu-malu dan berkata, benar sekali. Ya Tuhan. Yin Tianzong benar-benar tercengang. Kau membeli 7 toko ini hanya untuk menjual sisa baju besimu itu. Dia benar-benar mendapat kejutan hari ini, dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Sesuatu seperti itu. Hong Dali sangat bangga pada dirinya sendiri. Jika tidak, bagaimana aku bisa menyebut ini pemborosan? Yin Tianzong menepuk pahanya sendiri dengan keras dan berkata, Saudara Dali, Anda jauh lebih hebat dari saya tidak akan bisa memikirkan ide yang luar biasa seperti Anda untuk menyia-nyiakannya. Itu sudah pasti. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjadi anak yang paling boros di alam semesta? Dengan sangat cepat, Ling Xiaoyi kembali dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, saya sudah berbicara dengan mereka tidak berani datang, selain itu, mereka sedang membersihkan toko mereka sekarang, Tuan Muda, mari kita tunggu sampai mereka selesai membersihkan sebelum kita masuk. Ya, tentu saja. Hong Dali mengangguk. Dengan sangat cepat, seorang perwakilan datang dan membungkuk hormat ke arah Yin Tianzong terlebih dahulu. Salam, Tuan Bangsawan. Kemudian, dia membungkuk ke arah Hong Dali. Salam, Tuan Bangsawan kehormatan. Simpan saja formalitasnya. Yin Tianzong melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, Saudaraku Dalilah yang akan berbicara denganmu, tidak perlu mengomel padaku. Ya, saya mengerti. Bos itu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Tuan aristokrat, silakan lewat sini. Hong Dali mengangguk puas. Baiklah, ayo berangkat. Dengan sangat cepat, mereka tiba di sebuah ruang konferensi kecil. Ruang konferensi itu sudah dibersihkan hingga jendelanya berkilau. Mungkin ini pertama kalinya ruangan ini begitu bersih sejak Star Harbor dibangun. Tuan aristokrat yang terhormat, silakan duduk, silakan duduk. Ketujuh bos itu semuanya ada di sini sekarang. Orang yang tokonya tutup berkeringat di seluruh kepalanya, sepertinya dia berlari ke sini dengan sangat cemas. Ketujuh orang ini terdiri dari berbagai ras, pria dan wanita, tinggi dan pendek. Jika warna kulit mereka disusun dalam urutan merah, jingga, kuning, hijau, biru muda, biru, dan ungu, mereka bahkan dapat mewakili pelangi dan ditempatkan di langit. Sebenarnya, Hong Dali merasa bahwa mereka seharusnya memiliki nama panggilan baru. Calabash Siblings 1. Sambil bersandar di sofa, Hong Dali meletakkan kakinya di atas meja teh di depannya, bertingkah seperti seorang penganut paham hedonisme. Sambil meminum minuman yang diberikan seorang antek perempuan kepadanya, dia mendengus dan berkata, ya, lumayan, aku yakin kalian semua sudah tahu untuk apa aku di sini. Sekarang, katakan padaku, apakah kalian semua berencana untuk menjual toko kalian? Menghadapi situasi seperti itu, semua bos berkeringat deras. Orang di depan mereka adalah seorang bangsawan kehormatan dan dia tampak sangat sulit ditangani. Hanya dari perilakunya dan antek-antek di sampingnya, mereka dapat mengatakan bahwa ini bukanlah orang yang sederhana. Kedua wanita di sampingnya juga sangat cantik. Mampu memiliki orang-orang seperti itu mengikutinya, bagaimana mungkin orang ini bisa menjadi sederhana? Dalam hati mereka, mereka telah menempatkan diri mereka pada posisi yang lebih rendah. Pemimpin mereka dengan hormat berkata, Tuan Bangsawan, ngomong-ngomong, toko kami memang tidak berjalan dengan baik, yang kami takutkan adalah jika kami menyewakan toko kepada Anda, jika Anda kehilangan uang sebagai akibatnya, kami tidak akan dapat menjawab Anda. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekhawatiran mereka sangat beralasan. Hong Dali sekarang menjadi bangsawan kehormatan.
Jika bangsawan galaksi adalah kaisar, bangsawan kehormatan jelas merupakan pejabat berpangkat tertinggi yang bekerja untuk kaisar. Para bos ini jelas tidak berani menyinggungnya. Jika bangsawan kehormatan kehilangan uang dan marah, bukankah mereka akan mendapat masalah besar? Kehilangan uang, itu hal yang baik. Tanpa diduga, setelah mendengar ini, Hong Dali berseri-seri karena gembira. Kehilangan uang adalah yang kuinginkan, apa gunanya mendapatkan uang? Setelah berkata demikian, dia memberi isyarat kepada Ling Xiaoyi. Minta mereka untuk menyebutkan harganya, biar aku lihat apakah harganya masuk akal atau tidak. Baiklah, Tuan Muda. Ling Xiaoyi tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia melihat ketujuh bos dan berkata, silakan sebutkan harga kalian sekarang. Ini adalah pertanyaan yang sulit. Namun untungnya, salah satu dari mereka sudah berencana untuk menjual tokonya, jadi dia buru-buru melangkah maju dan memberi contoh. Tuan aristokrat, toko saya memiliki luas 226 meter persegi, saya berencana untuk menjualnya seharga $200.000. Hong Dali menjentikkan jarinya. Xiaoyi. Ling Xiaoyi melihat sekeliling, membuat perkiraan kasar, lalu berkata, menurut harga di sini, setiap meter persegi harganya sekitar $1.200 galaksi, akan tetapi, karena lokasinya tidak terlalu bagus, harga pertokoan di sini lebih murah 300 per meter persegi, yang berarti 900 per meter persegi, total biaya pertokoan adalah $203.400 galaksi, untuk renovasi pertokoan, anggap saja $40.000 galaksi, jadi totalnya $243.400 galaksi, jika kita tambahkan stok di pertokoan, seharusnya harganya sekitar $250.000 galaksi. Tampaknya kemampuan khusus Ling Xiaoyi untuk memperkirakan harga secara akurat juga sangat efektif di sini, haha. Ini. Mendengar Ling Xiaoyi mengatakan ini, pemilik toko sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Nilai tokonya, dari tempat toko hingga renovasi dan stok yang tersisa, semuanya benar-benar hampir tepat $250.000. Kemegahan. Hong Dali memukul meja dengan keras. Beraninya kau menipuku. Tuan, saya tidak berani melakukan hal seperti itu. Pemilik toko itu sangat takut hingga wajahnya pucat pasi. Saya sungguh-sungguh berencana untuk menjual toko ini, jika Tuan merasa harganya masih terlalu tinggi, $180.000, saya hanya meminta $180.000. Ya, itu jauh lebih baik. Hong Dali menyatakan bahwa dia sangat puas. Bulatkan menjadi $250.000. Berikutnya. Apa ini? Pemilik toko itu langsung tercengang. Logika bangsawan kehormatan ini tampaknya sangat menakjubkan. Dengan contoh pemilik toko pertama, kali ini, pemilik kedua belajar dari kesalahannya dan berkata, Tuan, toko saya memiliki luas 232 meter persegi, setiap meter persegi juga berharga $900 galaksi, namun, stok saya yang tersisa lebih banyak daripada miliknya, jadi, ditambah biaya renovasi, total nilainya sekitar $270.000, jika Tuan ingin membeli, $210.000 galaksi sudah cukup. Benar. Hong Dali mengangguk dan berkata, bulatkan menjadi $250.000 berikutnya. Dengan contoh mereka, sisanya sederhana saja. Hong Dali membeli 7 toko seharga $250.000 galaksi masing-masing. Secara keseluruhan, luas toko tersebut adalah 1.335 meter persegi. Jika ia menghubungkan semuanya, itu pasti akan menjadi toko terbesar di lantai ini. Xiaoyi, lanjutkan prosedurnya. Hong Dali memberi instruksi pada Xiaoyi, lalu perlahan berdiri dan meninggalkan beberapa kata. Semua orang yang hadir langsung hancur secara mental. Toko ini akan diberi nama toko baju zirah Dali, dan hanya akan menjual satu potong baju zirah setiap harinya. Sebuah toko dengan kapasitas sekitar 1.300 orang hanya mampu menjual satu potong baju zirah per hari. Ya Tuhan, baju zirah macam apa yang harus dipakai? Pasti yang kualitasnya paling tinggi, kan? Kemudian, Hong Dali dengan tegas menambahkan, jual saja armor sisa yang baru saja aku beli. Tang Muxin, Li Nianwei, Lucifer, satu potong armor per hari. Menjual barang-barang biasa, apalagi menjual yang tersisa. Sebuah toko dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi hanya untuk menjual ini. Tang Muxin dengan fanatik berkata, Dali, bisakah kamu lebih serius? Aku sedang serius sekarang. Hong Dali merasa aneh dan bertanya, apakah aku terlihat tidak serius? Oh, oke. Tang Muxin menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, dia tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus dia gunakan sekarang, apakah dia harus mendukungnya atau tidak. Ini adalah pertanyaan yang sangat serius. Prosedurnya diselesaikan dengan sangat cepat. 7 pemilik toko berseri-seri karena gembira saat melepas mereka. Tuan aristokrat, harap berjalan dengan hati-hati. Setelah Hong Dali pergi, mereka saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka berkata, keberuntungan kita hari ini sungguh bagus.
Tuan bangsawan ini benar-benar rela menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli toko-toko kita. Yang kedua berkata, benar sekali, lokasi kita terlalu terpencil, arus pelanggan di sini selalu sangat rendah, kalaupun ada beberapa yang datang, kebanyakan hanya melihat-lihat lalu pergi, tapi sekarang, tuan bangsawan ini benar-benar mau membeli toko-toko ini, dan dengan harga yang tinggi juga. Orang ketiga berkata, itulah sebabnya dia bisa menjadi bangsawan kehormatan, dia tidak kekurangan uang. Semua orang mengangguk serempak. Ya, dia tidak kekurangan uang. Kemudian, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan bahu. Jelas sekali, mereka kesulitan menahan tawa mereka. Di sisi Hong Dali. Ayo kita lanjutkan. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan berkata, perasaan ini sungguh sangat memuaskan, aku tidak bisa berhenti sama sekali, ayo kita pergi ke lantai 23 sekarang. Lantai 23, lantai ini menjual senjata bermutu tinggi. Hong Dali melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan membeli banyak senjata. Terlepas apakah dia bisa menggunakannya atau tidak, beli saja dulu. Setelah selesai membeli senjata, dia membeli 7 toko lagi. Sama seperti sebelumnya, 250.000 per toko, 7 toko yang saling terhubung, tidak lebih dan tidak kurang. Saat dia berada di lantai 11, tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Namun setelah dia selesai membeli 7 toko di lantai 23, masalah ini menyebar dengan sangat cepat. Hei, sudah dengar. Seorang pemilik toko berkata dengan lembut, seorang bangsawan kehormatan datang ke sini hari ini, terlebih lagi, dia adalah bangsawan kehormatan ganda dan bahkan memiliki 10 lebih pelayan bersamanya. Pemilik toko kedua mengangguk dengan keras dan berkata, ya, saya sudah mendengarnya, tuan bangsawan ini secara khusus membeli beberapa toko di tempat-tempat yang lokasinya tidak terlalu bagus. Pada dasarnya, dia membeli toko-toko yang merugi dan membeli 7 toko yang saling terhubung dengan harga masing-masing 250.000. Dia melakukan sesuatu yang besar. Benarkah, kata pemilik toko ketiga dengan heran, lalu, untuk apa dia sengaja membeli toko-toko yang merugi itu, untuk menjual peralatan, mungkinkah dia akan bersaing dengan kita? Itu tidak mungkin. Kemudian, pemilik toko pertama tertawa dan berkata, saya mendengar berita terbaru dari sisi lain, tuan bangsawan ini menyatakan dirinya sebagai orang yang boros, dia membeli toko-toko itu hanya untuk menghambur-hamburkan uang, ini sungguh menakjubkan, ada begitu banyak orang saat ini, dia mengatakan bahwa tokonya hanya akan menjual 1 peralatan sehari, ukuran toko sekitar 1.500 meter persegi, hanya untuk menjual 1 peralatan sehari. Bab 738. Apa ini? 1 perlengkapan sehari. Mendengar ini, ekspresi mereka pun menjadi sangat menarik. Mereka saling memandang dan, setelah beberapa saat, tertawa terbahak-bahak. Pemilik toko kedua menambahkan, tidak hanya itu, tuan bangsawan ini juga mengatakan bahwa dia akan menjual perlengkapan sisa miliknya di toko-toko ini, jual 1 perlengkapan sisa per hari, haha. Pemilik toko ketiga menepuk pahanya sendiri dengan keras, tertawa dan berkata, jual 1 peralatan sisa per hari, haha, tidak peduli jenis peralatan apapun, dia tidak akan menghasilkan uang dengan cara ini, dari kelihatannya, tuan bangsawan ini memiliki terlalu banyak uang dan tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya, bukan? Dia jelas tidak kekurangan uang. Yang lain tertawa dan berkata, dia tidak kekurangan uang, kok, haha. Kembali ke sisi Hong Dali, dari lantai 11 ke lantai 23, lalu ke lantai 35, hanya dalam waktu setengah hari, dia telah menghabiskan lebih dari 6 juta dolar galaksi. Sebenarnya, perlengkapan yang kualitasnya sedikit lebih baik harganya sudah lebih dari 10.000 dolar galaksi di tempat ini. Namun, Hong Dali tidak berpikir seperti orang normal, dia hanya membeli perlengkapan yang belum disematkan batu permata. Perlu diketahui bahwa di sini, di pusat aliansi galaksi, nilai peralatan sebagian besar bergantung pada batu permata atau inti alien yang tertanam di dalamnya. Untuk peralatan biasa yang tidak tertanam apapun, harganya hanya beberapa ribu atau lebih. Oleh karena itu, Hong Dali menghabiskan lebih dari 6 juta dolar galaksi dan membeli sebanyak 700 buah peralatan. Sisa uangnya dihabiskan untuk membeli toko. Saudara Dali, kamu benar-benar. Yin Tianzong tercengang. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, anak yang hilang. Oh, aku masih punya tempat. Jam tangan antariksa Hong Dali punya banyak tempat di dalamnya, jadi dia menyimpan semua peralatan yang dibelinya di dalamnya. Aku mungkin perlu menggunakan barang-barang ini di masa mendatang, jadi sebaiknya aku membelinya sekarang, kalau aku tidak membutuhkannya lain kali, aku bisa membuangnya ke toko dan menjualnya. Lihatlah bagaimana orang ini membeli barang, tidak mempedulikan apakah barang tersebut berguna atau tidak dan langsung menjualnya jika tidak berguna lagi di kemudian hari. Petik 2. Yin Tianzong mencengkeram dahinya, dibandingkan dengan Hong Dali, dia seperti pecundang. Meskipun dia juga terkadang ingin menghabiskan uang, masalahnya adalah dia tidak kekurangan apapun karena bangsawan galaksi memiliki segalanya. Namun sekarang, sepertinya membeli barang juga tampak sangat menarik dan memuaskan.
Setelah membeli peralatan dan aksesoris, mereka pergi ke lantai 47. Barang yang dijual di sini adalah inti alien dan batu permata. Sekarang, ada sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang mereka. Semuanya adalah pemilik toko di lantai ini. Orang-orang ini menunggu Hong Dali untuk mulai membeli toko sehingga mereka bisa bergegas merekomendasikan toko mereka sendiri. Tentu saja, mereka harus menunggu karena Hong Dali perlu berbelanja dan membeli barang terlebih dahulu sebelum membeli di toko. Pada level ini, Hong Dali tidak terburu-buru lagi. Alasan terpentingnya adalah dia tidak punya kesabaran untuk memilih peralatan yang sedikit lebih baik sekarang karena itu tidak terlalu penting. Namun, inti dan batu permata alien ini berbeda. Untuk meningkatkan atributnya, ini adalah item utama yang dibutuhkan. Karena ia bercita-cita menjadi orang yang paling boros di alam semesta, ia hanya boleh memasuki toko-toko terbesar dan membeli barang-barang terbaik. Oleh karena itu, Hong Dali langsung masuk ke toko terbesar di lantai ini. Namun begitu ia masuk, ia tertegun sejenak. Toko ini luasnya sedikitnya 20.000 meter persegi lebih, terdapat lingkaran di bagian dalam dan luar yang semuanya dipajang dengan batu permata dan inti alien. Tentu saja, bukan itu yang membuatnya terkejut. Alasan sebenarnya adalah karena seseorang yang dilihatnya. Orang itu berbadan ramping, 8 prajurit planet Orde Ketiga berjaga di sekelilingnya, dan semua karyawan toko membungkuk 45 derajat ke arahnya, bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Orang ini berambut keperakan dan memegang buku di tangannya. Dia hanya berdiri diam di depan pajangan, memilih batu permata dan inti yang disukainya. Bangsawan, Jiang Qiansui. Hah, Qiansui, kamu juga di sini? Hong Dali masuk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa kamu perlu membeli batu permata atribut? Kalian juga di sini. Jiang Qiansui melihat ke arah Hong Dali. Gambaran Hong Dali membunuh Fei Yun untuk menyelamatkan warga yang tidak bersalah muncul lagi di benaknya. Sambil tersenyum, dia berkata, aku datang untuk melihat apakah ada yang mungkin aku suka, bagaimana denganmu? Dia tampak sangat cantik saat tersenyum. Tidak ada kesan angkuh yang diasosiasikan orang-orang dengan bangsawan galaksi. Sebaliknya, dia tampak sangat anggun dan elegan, seperti bunga dafodil murni. Ah, aku datang ke sini untuk membuang-buang waktu. Hong Dali mengusap hidungnya dan menjawab dengan tenang, jantungku masih berdebar-debar karena pertempuran tadi, hehe, karena itu, aku datang ke sini untuk bersantai. Kamu benar-benar terus terang. Jiang Qiansui tersenyum lagi. Sikap Hong Dali yang lugas dan langsung ini cukup disukai. Dia tidak berpura-pura dan tidak bertele-tele. Sangat nyaman berinteraksi dengannya. Qiansui, kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum tadi. Mata Yin Tianzong lurus dan berkata, kamu sepertinya tidak pernah tersenyum padaku sebelumnya. Ya Tuhan, kenapa kamu tidak pernah tersenyum pada seseorang yang sesempurna aku? Tianzong. Suasana langsung hancur. Jiang Qiansui perlahan mengepalkan tinjunya karena marah. Bisakah kamu tidak bersikap begitu memalukan? Baiklah, baiklah. Tianzong melangkah mundur karena takut. Kemudian, dia buru-buru menjilat Jiang Qiansui dan berkata, jika ada yang kamu suka di sini, biarkan aku membelinya untukmu. Kemudian, dia mulai belajar dari Hong Dali. Ini, dan ini, aku tidak menginginkan yang sedikit ini, kemas yang tersisa. Yin Tianzong. Jiang Qiansui sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika kamu terus mempermalukan dirimu sendiri seperti itu, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu? Yin Tianzong langsung menitikkan air mata, dia membeli barang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan saudara Dali, tetapi mengapa hasilnya sangat berbeda? Hong Dali menoleh dan bertanya, hah, saudara Tianzong, Qiansui, apa yang kalian lakukan, bertengkar lagi? Sambil berkata demikian, dia dengan santai menunjuk ke arah inti alien di konter pajangan dan berkata, coba saya lihat yang ini, terima kasih. Kau lihat itu. Jiang Qiansui mengayunkan tinjunya ke arah Yin Tianzong. Lihat Hong Dali, ini cara yang biasa untuk membeli sesuatu. Oke, apa yang kau lakukan tadi seperti berencana merampok mereka. Tang Muxin, Li Nianwei, Lucifer. Sisanya, Yin Tianzong menangis lagi. Itu hanya kedok. Itu jelas kedok. Cara kakak Dali membeli barang jauh lebih agresif daripada aku tadi. Oh, oke, Tuan Bangsawan. Petugas itu dengan hati-hati meletakkan inti alien itu di tangan Hong Dali yang terulur dan berkata, silakan luangkan waktu Anda. Gadis kecil ini begitu gelisah hingga tangannya gemetar. Bangsawan kehormatan ganda yang terhormat ini benar-benar berterima kasih padanya. Dia benar-benar mengucapkan terima kasih. Ini seperti berada dalam mimpi. Ya. Hong Dali memegang inti alien yang memiliki atribut kekuatan plus 8 di tangannya dan memainkannya sebentar. Kemudian, dia meletakkannya kembali dan melihat-lihat lagi dengan santai. Dia menunjuk ke batu permata atribut lain dan berkata, biarkan aku melihat yang ini juga. Dengan sangat cepat, setelah melihat batu permata itu,
Hong Dali menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba bertanya, "Ya, aku tidak suka yang ini, apakah kamu punya batu mentah yang belum dipotong di sini? Aku ingin batu mentah, bukan yang sudah diproses." Hah? Hong Dali ini sebenarnya menginginkan batu mentah dan bukan yang sudah diolah. Situasi apa ini? Dali. Jiang Qiansui perlahan berjalan mendekat dan bertanya, "Bukankah lebih baik menggunakan batu permata yang sudah dipotong? Mengapa kamu menginginkan batu mentah?" Hehe. Hong Dali tertawa dan berkata, "Rahasia. Aku sama sekali tidak peduli dengan rahasiamu." Jiang Qiansui dengan marah memalingkan wajahnya. "Kenapa harus bertindak begitu rahasia? Tenang saja, aku memang membutuhkannya." Hong Dali menyeringai dan berkata, "Setelah aku selesai menggunakannya, aku akan memberikannya kepadamu juga, hehe." Hong Dali ini akan memberiku hadiah lagi. Saat memikirkan hal ini, wajah Jiang Qiansui langsung memerah. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya, karena dia tidak bisa menerima hadiahnya lagi tanpa memberikan balasan apapun. Itu tidak akan terlihat bagus. Selain itu, meskipun batu permata adalah sesuatu yang sangat berharga, dia tidak kekurangan batu permata dengan statistik plus 10. Sebaliknya, Yin Tianzong yakin bahwa apa yang diberikan Hong Dali pastilah sesuatu yang baik, jadi dia pun mendekat kepada mereka, tersenyum dan berkata, "Saudara Dali, berikan juga sebagian kepadaku ketika kamu sudah selesai, hehe." "Itu sudah pasti, hehe." Hong Dali mengangguk. Saat itu, petugas sudah masuk ke ruang penyimpanan mereka untuk mengambil barang tersebut. Ada 2 aristokrat galaksi dan seorang aristokrat kehormatan ganda di sana. Tentu saja, mereka tidak berani menolak. Setelah beberapa saat, petugas itu mengeluarkan beberapa batu mentah yang disegel dan berkata, "Tuan bangsawan yang terhormat, silakan lihat, apakah ini batu mentah yang Anda inginkan? Batu-batu ini masih disegel, batu mentah di dalamnya belum diperiksa." "Ya, benar, ini yang aku inginkan." Hong Dali mengulurkan tangannya dan berkata, "Biarkan aku melihatnya." "Baiklah." Petugas itu meletakkan batu mentah seukuran kepalan tangan ke tangannya. Hong Dali baru saja menguji batu permata dan inti alien, tetapi ia tidak dapat meningkatkannya, yang merupakan masalah. Bagi seseorang yang berusaha mencapai yang terbaik dalam segala hal seperti Hong Dali, jika batu permata dan inti alien tidak dapat ditingkatkan, itu tidak akan berarti apa-apa. Kepada teman-temannya, Hong Dali menghitung batu permata mahal dan inti alien ini berdasarkan jumlah orang, satu set peralatan tubuh penuh memiliki 20 slot untuk disematkan, dan hanya batu permata dan inti alien berkualitas super itu yang akan dipilih untuk digunakan sebagai penyematan. Yang normal yang hanya memiliki plus 10 statistik tidak cukup untuk menyamai statusnya sebagai anak yang hilang, bukan? Secara diam-diam menggunakan keterampilan pemrosesan permata, Hong Dali dengan lembut meremas batu mentah itu dan lapisan material yang tidak berguna terkelupas. Dengan sangat cepat, batu permata atribut di dalamnya terungkap. Kekuatan plus 8. Pengolahan permata. Di bumi, sebelum ia terhubung dengan alam semesta, skill peningkatan Hong Dali dapat meningkatkan statistik lebih dari 10. Itu sangat kuat. Namun sekarang, di alam semesta, efek dari skill ini telah banyak melemah. Setelah ditingkatkan, hanya 4 poin atribut yang ditambahkan. Kekuatan plus 1-2. Hanya rata-rata. Hong Dali mengangkat bahu dan berkata, "Aku hanya menginginkan batu mentah seperti ini, berapa banyak yang kau punya di sini?" Bab 739. Nada eranganmu yang menyakitkan tidak benar. "Ya." Petugas itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Ada sekitar 500 kg batu mentah di sini, menurut rasio 1 kg per batu permata, ada sekitar 500 batu permata, namun, tidak mudah untuk menilai nilai batu permata ini." 500, bisa. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, "Kalau begitu hitung saja menurut 9 poin atribut kekuatan, berapa jumlahnya?" 32.000. Petugas itu menyeka keringat dingin di dahinya dengan kasar dan berkata, "Tapi Tuan bangsawan yang terhormat, kami tidak berani menghitung dengan cara ini. Akan sangat beruntung jika mereka bisa mendapatkan 100 atau lebih batu permata yang menambahkan 9 poin atribut, sebagian besar hanya akan menambahkan 6 atau 7 statistik. Namun sekarang, dia ingin menghitung semuanya seolah-olah semuanya plus 9. Sekalipun manajer mereka punya nyali 10 kali lipat, dia juga tidak akan berani menipu seorang bangsawan kehormatan seperti ini." "Dali, kamu ingin membeli begitu banyak batu permata atribut?" Jiang Qiansui benar-benar terkejut kali ini. "Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak batu permata kelas rendah, bukankah lebih baik membeli plus 10 batu permata secara langsung?" "Ini hanya pemborosan." Hong Dali menatap Ling Xiaoyi. "Apapun masalahnya, aku tidak akan repot-repot dengan ini lagi, Saudari Xiaoyi, aku akan menyerahkan sisanya padamu, hehe." Ling Xiaoyi melangkah maju, tersenyum dan berkata, "Baik, Tuan Muda." Dia segera pergi untuk melakukan pembayaran. Ngomong-ngomong, pemilik toko itu pasti tidak akan berani menjual batu-batu mentah ini seolah-olah itu adalah batu permata plus 9 bahkan jika seseorang mengancam nyawanya.
Setelah berdiskusi sebentar, mereka menjual batu-batu mentah itu sesuai dengan harga batu permata plus 8, dengan total biaya 8 juta dolar galaksi. Sekarang setelah dia membeli baju besi, senjata, aksesoris, dan batu permata, Hong Dali merasa sangat puas. Dia tertawa keras dan berkata, "Oke, sama seperti sebelumnya, ayo kita pergi membeli beberapa toko sekarang." Beli toko. Jiang Qiansui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Dali, kamu berencana untuk berbisnis di sini?" Sambil berkata demikian, dia melihat Hong Dali dari atas ke bawah, memperhatikan jubah barunya dengan saksama, lalu mengangguk dan berkata, "Ya, sebagai bangsawan kehormatan ganda, kamu memang perlu terlibat dalam bidang bisnis juga. Aku akan melihat bisnis apa yang akan kamu lakukan terlebih dahulu." Yin Tianzong mengedipkan mata dan berkata, "Qiansui, aku jamin kamu akan terkejut, hehehe." Tentu saja. Jiang Qiansui membentak. Seorang bangsawan kehormatan ganda tentu saja tidak bisa sederhana. Apakah menurutmu semua orang tidak berguna seperti dirimu? Yin Tianzong kembali meneteskan air mata. "Qiansui, kenapa kamu selalu meremehkanku?" "Hehe." Hong Dali langsung memberi instruksi pada Ling Xiaoyi. "Xiaoyi, suruh pemilik toko itu datang ke sini, aku akan pergi dan memilih toko mana yang akan dibeli sekarang." "Baik, Tuan Muda." Ling Xiaoyi tersenyum dan mengangguk, lalu pergi memberitahu pemilik toko. Pewawancara. Hong Dali, Jiang Qiansui, Yin Tianzong. Asisten, Ling Xiaoyi. Pesaing, berbagai pemilik toko di lantai 47. Luar, berbagai pemilik toko yang hadir untuk menikmati menyaksikan pemandangan menarik tersebut. Lainnya, 9 antek, berbagai pelayan, pengawal galaksi aristokrat. Mereka semua berbaris di dinding. Sekarang semua orang sudah ada di sini dan siap, kompetisi pun dimulai. Seorang pemilik toko melangkah maju dan menjadi yang pertama naik ke panggung. Ia melihat ke bawah ke arah deretan barang mewah ini, menelan ludah, lalu mengeluarkan laporan yang baru saja dibuatnya. "Bangsawan yang terhormat." Pemilik toko melihat laporan di tangannya, lalu berkata dengan nada yang tragis dan menyedihkan, "Nama toko saya adalah Python Jewelry, dengan luas toko 245 meter persegi. Saat ini, biaya tahunannya adalah 198.000 dolar galaksi, biaya bahan bakunya adalah 34.000, gaji pekerja per bulan adalah 12.000, keuntungan tahun lalu hanya sedikit lebih dari 8.000 dolar galaksi. Mendengar kata-katanya, Jiang Qiansui diam-diam mengerutkan kening dan berpikir, Dali benar-benar membeli toko semacam ini. Yin Tianzong menyentuh dagunya dan berkata, "Yang ini kelihatannya lumayan, Dali, bagaimana menurutmu?" Yin Tianzong. Jiang Qiansui sangat marah hingga urat nadinya hampir menonjol. "Apakah kau percaya bahwa aku benar-benar akan menghajarmu?" Yin Tianzong menangis dan berkata, "Aku benar-benar takut." Tang Muxin dan yang lainnya berusaha keras menahan tawa. Yin Tianzong ini sungguh tragis. Pada saat ini, Hong Dali berkomentar dengan lesu, pemilik ini, nada eranganmu yang menyakitkan itu tidak benar." Berikutnya. Puff. Jiang Qiansui langsung tertawa. Alasan Hong Dali ini benar-benar tidak terduga. Mendengar ini, wajah pemilik toko menjadi pucat dan dia dengan putus asa berjalan keluar. Setelah dia keluar, orang-orang di luar langsung bertanya, "Hei, pemilik toko ini, bagaimana, apa yang dikatakan Tuan Aristokrat?" Dia bilang. Pemilik toko itu hampir menangis dan berkata, "Dia bilang nada eranganku yang menyakitkan itu tidak benar." Semua orang terkejut. "Ya ampun, kamu benar-benar menyedihkan, jika dia membeli tokomu, itu berarti kamu akan mendapatkan 250.000, jika kamu memiliki persediaan barang yang banyak, itu akan menjadi 300.000, uang yang kamu hilangkan selama 2 hari ini akan kembali lagi." Benar sekali, aku bertanya-tanya seberapa tragisnya seseorang harus bersikap agar bisa berhasil. Berhenti bicara, orang berikutnya sudah masuk. Saat ini, pemilik toko kedua telah masuk. "Tuan bangsawan yang terhormat." Begitu dia memasuki ruangan, pemilik toko kedua langsung meratap. "Nama toko saya adalah Bright Mirror Jewelry, saya telah menginvestasikan total 230.000 ke dalamnya, dan hingga kini telah merugi 30.000 dolar galaksi. Tuan bangsawan, saya mohon Anda untuk membeli kembali toko saya." Jiang Qiansui membuka mulutnya lebar-lebar. Yang ini bahkan lebih parah dari yang pertama. Pemilik toko ini, matamu harus terlihat sedikit lebih tragis. Ya, benar, ini yang kurasakan. Hong Dali menepuk meja dan berkata, "Selanjutnya." "Apa-apaan? Gagal lagi." Pemilik kedua juga keluar. Kerumunan di luar bertanya lagi, "Bagaimana kali ini?" Pemilik toko, dia bilang mataku tidak terlihat cukup tragis. Setelah itu, beberapa pemilik toko lainnya masuk, tetapi Hong Dali dengan lesu menolak semuanya. Jiang Qiansui tidak tahu apa situasinya setelah mendengar pidato mereka, apakah mereka berencana untuk menjual toko mereka atau bersaing untuk melihat siapa yang lebih tragis.
Mengapa mereka semua membuatnya terdengar seperti akan bangkrut? Tak lama kemudian, beberapa pemilik toko lainnya pergi dengan kecewa. Kemudian, seorang pemilik toko yang berpakaian sangat lusuh datang dan berteriak, "Tuan bangsawan, saya sudah bangkrut, tawarkan saja harga berapapun untuk toko saya dan saya akan menjualnya kepada Anda." Bangkrut. Namun, setelah mendengar ini, Hong Dali langsung bersemangat. "Berapa banyak kerugianmu?" Pemilik toko itu menangis dan berkata, "Saya kehilangan semua uang yang saya investasikan, saya bahkan biasanya tidak punya satu pun pelanggan." "Kaulah orangnya." Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku akan membeli tokomu dan toko-toko di sekitarmu. Mintalah para pemilik toko itu untuk bersiap menjual toko mereka, bro, haha, aku akan membulatkannya menjadi 300.000 untuk setiap tokomu." "Terima kasih, Tuan bangsawan, terima kasih." Mendengar bahwa dia berhasil, pemilik toko itu sangat terkejut dan berlari keluar dengan panik. Begitu dia keluar dari pintu, orang banyak mengerumuninya dan bertanya, "Bagaimana, bagaimana?" "Berhasil, berhasil." Pemilik toko bersorak dan berkata, "7 toko, masing-masing 300.000, hahaha, akhirnya aku menjual tokoku, akhirnya aku menjualnya, hahaha." Semua orang menghela napas dan berkata, kenapa penampilanku tidak sebagus dia, dia langsung mendapatkan banyak uang, kasihan, sungguh kasihan." Di dalam ruang konferensi, Jiang Qianxue terkejut. Dia merasa segala sesuatu yang terjadi hari ini tidak benar, mungkinkah dia masih tertidur dan bermimpi. Sebagai seorang aristokrat galaksi yang terhormat, Jiang Qianxue memang tidak kekurangan uang. Namun masalahnya adalah ini tidak berarti bahwa dia bisa begitu saja membuang-buang uang untuk bersenang-senang. Bukankah Hong Dali mendengar pemilik toko mengatakan bahwa dia kehilangan apapun yang dia investasikan ke toko dan biasanya tidak ada satu pun pelanggan? Apa gunanya membeli toko seperti itu? "Dali." Jiang Qianxue dengan hati-hati menatap mata Hong Dali dan ingin melihat apakah ada yang salah. "Apakah kamu salah paham? Meskipun memang lebih murah untuk membeli toko yang merugi, langsung dibulatkan menjadi 300.000, bahkan menjadi bangsawan kehormatan ganda juga harus diuji sebelum kamu dapat dipromosikan, bahkan jika kamu tidak peduli tentang itu, ini tidak pantas ditertawakan oleh orang lain, kan? Itu tidak penting." Hong Dali menyeringai dan berkata, "Ini semua hanya untuk pemborosan. Oke, aku sudah hampir selesai di sini, ayo kembali sekarang. Kau membeli semua ini hanya untuk menghambur-hamburkan." Jiang Qianxue mengusap pelipisnya dengan kasar. "Kau benar-benar tidak punya motif lain. Apa motifnya sampai harus menghambur-hamburkan?" Hong Dali meneteskan air liur saat melihat tampilan sistem, nilai penghambur-hamburkan saat ini, $7.350.000 galaksi. Ya, sepertinya toko-toko itu benar-benar dianggap sebagai pemborosan untuk membelinya. Mengenai peralatan, batu permata, dan barang-barang lainnya, aku masih harus menunggu dan memastikan mana yang tidak berguna untuk menghitung berapa banyak yang benar-benar telah aku hamburkan. Lupakan saja. Jiang Qianxue berdiri dengan marah dan berkata, "Penatua Mu Tianji benar-benar telah menemukan penerus yang baik." Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Hong Dali mendengus, menyeringai, dan berkata, "Nona Qianxue, sampai jumpa di menara ujian nanti. Aku tidak mau repot-repot denganmu." Jiang Qianxue meninggalkan kata-kata ini dan pergi. Qianxue, tunggu aku." Yin Tianzong menatap Hong Dali, lalu menatap lagi Jiang Qianxue dan merasa bahwa hari ini adalah keputusan yang sulit untuk diambil. Pada akhirnya, dia tetap mengejar Jiang Qianxue. "Kakakku Dali bukanlah orang seperti itu, mengapa kita tidak jalan-jalan ke suatu tempat?" Jiang Qianxue, pergi dan mati. Kota Shenluo, Kota Barat, Distrik 68, sebuah villa milik seorang bangsawan kehormatan tingkat merah. "Kau sudah dengar?" Seorang bangsawan kehormatan tingkat merah duduk di sofa dan berkata dengan suara yang dalam, "Fei Yun pergi mencari masalah dengan Hong Dali itu dan terbunuh karenanya. Ada 3 orang lainnya yang pergi bersamanya dan juga tewas, dan mereka semua cukup kuat." "Ya, aku pernah mendengarnya." Bangsawan kehormatan tingkat merah lainnya mengangguk dan berkata, "Hong Dali ini memang kejam, sepertinya kita sebaiknya tidak menyinggung perasaannya jika tidak perlu." "Oh benar, aku mendengar dari orang-orang dari Star Harbor bahwa bangsawan kehormatan ini telah menjadi bangsawan kehormatan ganda. Dia punya orang-orang kuat yang mendukungnya." Orang pertama menghela napas panjang dan berkata, "Tidak sembarang orang bisa menjadi bangsawan kehormatan ganda, tapi ini juga lebih baik, setidaknya dengan cara ini kita tidak akan berpikir untuk menantangnya selama ujian kenaikan jabatan sekarang." "Benar sekali." Orang kedua mengangguk dan berkata, "Baiklah, tidak perlu terlalu banyak memikirkan hal ini lagi, menara ujian akan segera dimulai, mari kita lihat, menurut berita terbaru, ada cukup banyak barang berharga di dalamnya, jika kita bisa mendapatkan sebagiannya, itu akan sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan kita." "Itu sudah pasti, lakukan persiapan dulu, nanti kita masuk dan lihat bersama." Bab 740. Mulai sekarang, aku tidak akan kalah lagi.
Brand Revolving Restaurant, ruang pribadi nomor 10.000. Setelah kembali ke kamarnya, Levis duduk di tempat tidur dan menundukkan kepalanya. Dia dengan lembut mengeluarkan sebuah kalung dari kemejanya. Di kalung itu terukir sebuah kata, William. Kakak. Melihat ukiran pada kalung itu, Levis membelainya dengan lembut. Tindakannya sangat lembut dan halus, dan matanya sudah kehilangan fokus. 26 tahun yang lalu. Tahun itu, Levis berusia 9 tahun dan saudaranya William berusia 7 tahun. Di bumi, sebuah desa kecil di ladang es Sebrian yang terisolasi dari dunia luar. Ini adalah kamp pelatihan organisasi pembunuh terbesar di bumi. Levis yang berusia 9 tahun sudah mulai menunjukkan bakatnya di kamp pelatihan. Kemampuannya dalam mengendalikan otot sudah mulai menunjukkan kehebatannya. Bagi orang normal, usia 9 tahun adalah usia saat mereka akan duduk di tahun kedua sekolah dasar. Namun bagi Levis, ia sudah bisa mengangkat benda seberat 70 kg dan bahkan membunuh 8 serigala di lapangan es dengan tangan kosong. Usianya 9 tahun. Dan ia sudah mencapai prestasi seperti itu. Di antara orang-orang seusianya, itu sudah cukup baginya untuk berbangga diri. Namun kakaknya hanyalah manusia biasa yang selalu membutuhkan perlindungannya. Heh, bocah tak berguna, lihatlah adikmu, lalu lihatlah dirimu sendiri lagi. Tidak bisakah kau bersikap tidak berguna seperti itu, dan butuh seseorang untuk melindungimu setiap saat? Lihatlah William itu, dia tidak mampu melakukan apapun, dia hanya membusuk di sana dan menunggu kematian. Cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh serigala. Bukankah begitu? Kurasa semua esensinya telah diserap oleh saudaranya dan hanya meninggalkan adik kecil yang tidak berguna ini. Bahkan sekarang, dia akan takut melihat serigala, dia benar-benar memalukan. Setiap hari, akan ada diskusi dan pembicaraan seperti ini. William memang pekerja keras, tetapi jika dibandingkan dengan kakaknya yang mampu mengendalikan otot, kesenjangan di antara mereka benar-benar terlalu besar. William, jangan menyerah, aku yakin kamu bisa. Setiap malam, Levis akan memeluk William dan menghiburnya. Jika aku bisa, kamu juga pasti bisa, teruslah maju, selama kita bisa bertahan melewati masa ini, aku pasti akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu dari sini, aku bersumpah. Ya, aku tahu, adikku yang paling mengesankan. Little William menyusut ke dalam pelukan Levis dengan tubuh penuh luka dan berkata dengan lembut, luka-luka kecil ini tidak ada apa-apanya, aku pasti akan terus maju, aku pasti tidak akan menyerah. Itulah saudaraku yang baik. 18 tahun yang lalu, Levis berusia 17 tahun dan William berusia 15 tahun. Di ladang es Sebrian, pertarungan paling kejam untuk bertahan hidup dimulai. 118 pembunuh muda. Tidak seperti dua pembunuh legendaris yang bertarung dan satu selamat, metode mereka jauh lebih kejam dan brutal. Ke-118 orang ini semuanya masuk ke dalam padang es, tidak ada batas waktu, tetapi hanya 3 orang terakhir yang selamat yang dapat bertahan hidup. 118 sampai 3. Dalam waktu kurang dari sebulan, hanya tersisa 34 orang. Bulan kedua, tersisa 11. Pada bulan ketiga, hanya 6 yang tersisa. Pada saat ini, Levis dan saudaranya berhadapan dengan serangan gabungan dari 4 orang yang tersisa. Itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan dan tragis, dan kedua belah pihak menggunakan metode dan taktik apapun yang mereka miliki. Hasil akhirnya adalah Levis selamat, tetapi saudaranya William jatuh. Kakak, bangun. Levis memeluk tubuh kakaknya, berteriak dengan marah, kita berjanji untuk keluar dari sini bersama-sama, kita berjanji untuk bertahan hidup bersama-sama, bagaimana bisa kau harus bertahan, kau harus benar-benar bertahan. Ahem, aduh. William yang berusia 15 tahun meninggal. Pertempuran itu, dari 118 orang, hanya Levis yang selamat. Saudaraku, lihat, aku menemukan sepotong logam kecil, aku akan mengukir namaku di sana, dengan begitu, kamu bisa selalu membawanya. Saudaraku, aku menemukan sepotong logam kecil lagi, aku mengukir namamu di sana dan aku memakainya. Kakak, sakit banget, hari ini aku hampir digigit serigala sampai mati. 6 tahun lalu, Levis berusia 29 tahun. Ia memusnahkan organisasi pembunuh yang melatih dia dan saudaranya, lalu menjadi pembunuh lepas, lalu menjadi pemimpin 4 raja. Julukan, Tiran. Sambil membelai lembut potongan logam kecil pemberian kakaknya, Levis menarik napas dalam-dalam dan bergumam, kakak, aku bertemu seseorang yang mirip denganmu, dia juga adik laki-lakiku. Sama seperti kamu, dia bahagia setiap hari. Sebenarnya, dia menyimpan banyak hal di dalam hatinya, aku tahu. Tapi itu tidak penting, kan? Namanya Hongdali, dan dia suka orang memanggilnya Tuan Muda, aku juga suka memanggilnya Tuan Muda, dia sangat protektif terhadap teman-temannya, ini sifat yang sangat baik. Aku juga ingin melindunginya, aku sangat ingin melindunginya.
Saat kita di bumi, aku sudah cukup kuat untuk melindunginya, namun di alam semesta, aku masih sangat lemah. Terakhir kali, aku kehilanganmu, aku tidak ingin hal yang sama terjadi dua kali. Sampai di sini, dia dengan hati-hati meletakkan kembali potongan logam kecil itu ke dalam kemejanya, lalu mengenakan jubah baru yang didapatnya. Liga Besar, Levis. Matanya penuh dengan tekad. Di luar kamar Levis, Lucifer, Li Yang, dan yang lainnya berkumpul di sekitar ruang tamu, mendiskusikan sesuatu. Lucifer menyalakan sebatang rokok terlebih dahulu, lalu menoleh ke kiri dan kanan. Sambil merendahkan suaranya, dia berkata, saya yakin semua orang melihat apa yang terjadi hari ini, di planet super biru perak ini, aturannya tidak seperti di bumi, penindasan antar level sangat ketat, dan ada banyak orang kuat. Hari ini, Dali benar-benar bertarung secara langsung, dia tidak seperti ini di masa lalu. Benar sekali. Liang memeluk lengannya, berpikir sejenak, lalu berkata, menurut keadaan kita saat ini, kita belum mampu menangani krisis besar di sini. Bahkan dengan kekuatan Brother Levis, dia bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun dari Wu Qing itu benar-benar menakutkan. Tang Muxin mendesah pelan dan berkata, Dali hanya ingin menjadi anak yang bahagia, tapi siapa yang bisa menduga bahwa semuanya akan menjadi seperti ini benar-benar. Nona Xin. Ling Xiaoyi tersenyum dan memeluk lengan Tang Muxin, lalu berkata, mari kita bekerja lebih keras dan membantu meringankan sebagian beban Tuan Muda, hanya itu yang perlu kita lakukan, bukan, sebenarnya, jika dipikir-pikir lagi, ini lebih baik daripada kejadian hari ini, setidaknya, kita masih bisa menyelesaikan krisis kali ini, kalau tidak, jika hal ini terjadi lagi lain kali, apakah kita bisa menyelesaikannya saat itu, bukankah itu akan lebih buruk? Harus dikatakan bahwa kata-kata Ling Xiaoyi masuk akal. Peristiwa hari ini masih bisa dianggap bisa diatasi, dan konsekuensinya tidak terlalu parah. Namun, jika peristiwa hari ini tidak terjadi dan membuat mereka waspada, dan sesuatu terjadi lain kali yang tidak dapat mereka tangani, bukankah sudah terlambat untuk menyesal? Kami ini antek-antek. Liang menatap orang lain dan berkata dengan suara yang dalam, jika kami, sebagai antek-antek, tidak dapat membantu Tuan Muda, lalu antek macam apa kami ini? Lucifer berkata perlahan, oleh karena itu, tujuan utama kita sekarang adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kita. Saya yakin kita semua mengerti mengapa Tuan Muda membeli baju zirah dan batu permata hari ini, itu karena dia ingin meningkatkan atribut kita untuk memperkuat kita, bagaimanapun, tempat ini bukan bumi, kekuatan tempur masih sangat penting di sini. Di masa damai, kita harus mempertimbangkan bahayanya. Sebagai sosok kakak perempuan dalam tim, Lin Yanwei memandang yang lain dan berkata dengan lembut, demi Tuan Muda, mari kita semua bekerja keras untuk memperkuat diri, mari kita mulai dengan menara ujian. Semua orang saling berpandangan dan mengulurkan tangan mereka dan menggenggamnya erat-erat. Baiklah, demi Tuan Muda, lakukan yang terbaik. Di pusat lelang Sauron. Saudara Ye Feng, bagaimana persiapanmu? Si gemuk Vidi Sauron menepuk bahu Ye Feng dan berkata, menara ujian kali ini mungkin adalah kompetisi yang disiapkan oleh bangsawan galaksi untuk mendidik para prajurit berbakat. Ini benar-benar uji coba tingkat atas. Kali ini, para aristokrat galaksi telah mengumumkan bahwa mereka yang lulus level 20 akan langsung menjadi aristokrat kehormatan level merah, lulus level 22, level oranye, lulus level 24, level kuning, lulus level 26, level hijau, lulus level 28, level biru, dan bagi mereka yang lulus level 30, level ungu. Selain bisa menjadi bangsawan kehormatan, ada juga banyak perlengkapan, harta karun, barang apapun yang bisa diperoleh setelah level 20 akan bernilai setidaknya 1 juta dolar galaksi. Mereka juga akan dapat menerima perawatan dari galaksi aristokrats dan menikmati semua jenis sumber daya dan perawatan khusus. Karena itu, mata Fatih hampir bersinar kemasan. Lakukan yang terbaik. Ya, aku tahu. Ye Feng mengangguk pelan dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik, jangan khawatir. Di sisi lain, di sebuah villa berukuran rata-rata. Yanzi kecil, bagaimana persiapanmu? Proyeksi holografik seorang lelaki tua diproyeksikan ke lantai. Melihat Guyan bekerja keras dalam persiapannya, dia berkata, kamu harus melakukan yang terbaik untuk menara ujian kali ini. Ada banyak manfaatnya, selama kamu bisa melewati level 20, manfaat yang akan diberikannya untuk masa depanmu sangat besar. Ya, jangan khawatir. Guyan menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya siap. Bagus, kalau begitu, bersiaplah untuk masuk. Galaksi Aristokrat, Villa Keluarga Jiang. Qiansui, bagaimana persiapannya? Jiang Duxing menggigit sebatang rokok dan menatap Jiang Qiansui, yang sedang melakukan persiapan. Menurut berita dari atas, menara ujian kali ini sebenarnya dirancang khusus untuk memilih orang-orang paling berbakat untuk bekerja bagi bangsawan galaksi. Ada lebih dari 3.000 kota utama di aliansi Bima Sakti, dan setiap kota utama memiliki satu menara ujian. Banyak orang berbakat akan bersaing dalam kondisi yang sepenuhnya adil. Semua yang mampu melewati level 25 pasti akan menjadi bakat super.
Pada awalnya, semua atribut mereka akan berada di angka 100, mereka semua akan dapat menyiapkan senjata untuk dipindai dan dibawa ke dalam menara ujian. Mereka juga akan dapat menggunakan keterampilan unik apapun yang mereka miliki di dunia nyata, termasuk kekuatan super, termasuk semua jenis kemampuan unik, termasuk semua jenis seni bela diri yang mereka pelajari. Aku penasaran apakah ada yang bisa melewati level 25, aku harap akan ada orang berbakat seperti itu di kota Shenluo kita. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.